Enak gak? Enak banget, emang gak salah pilih. Aku hari ini sembunyi-sembunyi dari suamiku, kita. Bisa lebih lama dikit. Sembunyi-sembunyi dari suami, kalau suamimu tahu. Bisa mati marah tuh. Tapi, ini beneran enak banget sih. Aku bakal lebih keras lagi. Stop, sakit. Gak apa-apa, bentar lagi enak kok. Sudah Mbak. Mbak, ini obat kuat warisan keluarga saya. Kalau suamimu minum ini, nggak cuma lebih tahan lama, tapi juga... Mbak, obat kuatnya masih mau nggak? Kamu nggak lihat ya? Lagi kerja nih. Guru besar akademi terhormat, sekarang sampai. Jadi tukang pijit kaki di pinggir jalan, kayaknya kabar itu benar. Kamu sudah jadi sampah. Kamu siapa? Kalau mau pijit kaki silakan. Kalau mau buat onar. Perang Zulu dulu, kamu bunuh 8 guru besar dari 10 kerajaan utara, dan aku adalah murid bersama 8 guru itu. Hari ini, aku datang untuk membalas dendam guruku. Kamu halau pelangganku, yang harus bayar adalah kamu. Besar mulut, kamu pikir kamu masih guru besar akademi dulu? Aku sekarang sudah mencapai tingkat Shizun. Mengambil nyawa sampah sepertimu, mudah sekali. Ini cuma bekas mainan leluhur kami. Hari ini, dengan kikir ini aku akan membuatmu memanggilku ayah. Sujud dan panggil aku ayah. Guru besar akademi, menghilang 3 tahun, ternyata kekuatannya sudah mencapai tingkat Dragon Ascension, puncak ilmu bela diri. Yi Xingchen. Kalau berani ngomong sembarangan lagi, aku jual kamu ke Afrika. Buat tambang. Kang Wang. Anda datang Kang Wang. Yi Xingchen. Sudah berapa kali ku bilang, di sini nggak boleh dagang. Iya, Kang Wang. Ini uang iuran bulan ini, silakan. Rumah punya istri cantik jago perang. Masih aja dagang pijit kaki, mending di rumah aja. Nikmati hidup enak. Hobi doang. Kalau aku jadi kamu, tiap hari nempel sama istri. Kalau sampai istri kamu lari sama orang lain, kamu. Dari mana mau cari istri secantik itu lagi? Adalah bos besar yang menguasai penjara, tak berujung tempat para penjahat dikurung. Qi Xinglan. Dia dijuluki sebagai pendekar pedang nomor 1 di dunia. Pangeran Utara Hongye. Hongye, saat guru masih hidup, dia pernah bilang, bakatku tidak sebaikmu, jadi dia tidak menerimaku sebagai murid. Dulu, guru juga bilang begitu padaku. Di negeri Huaxia, dari mana datangnya orang hebat seperti ini? Kawang, kalau tebakanku tidak salah. Orang yang mereka bicarakan itu adalah aku. Kalau itu kamu, marga lawang ini akan kutulis terbalik. Iya, Kawang. Dulu saat kita sama-sama belajar di bawah guru, kamu selalu bersaing denganku. Sekarang Song Yao akhirnya melahirkan Shen Yao, jenius bela diri ini. Kamu masih mau merebutnya dariku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Siapa yang menang? Dialah yang akan menerima Shen Yao sebagai murid. Aduh, 2 orang dewa Huaxia ini ternyata ingin menerima istrimu sebagai murid. Istriku ini rencananya mau kuajar sendiri. Sebarlah. Gak tahan lagi. 2 cewek kecil ini, pantatnya gatal ya? Guru, Anda tidak mati? Lanjutkan pertarungannya. Sudah, tidak usah bertarung lagi. Guru, ampunilah kami. Sebagai dewa Huaxia, tidak memberi contoh yang baik. Malah bertingkah seperti anak kecil yang berkelahi, tidak malukah? Mau menerima murid, malah mengincar. Istriku Shen Yuyao. Shen Yao adalah istrimu? Tolong sampaikan pesan, guru akan turun gunung. Dan bermaksud menerima Shen Yuyao sebagai murid. Bu, di luar sedang ramai dibicarakan bahwa kakakku adalah jenius bela diri yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Bahkan guru dari akademi pun ingin menerimanya sebagai murid. Aku juga dengar, 3 hari lagi di pesta penerimaan murid kakak. Bahkan Qi Xinglan dan Hongye, kedua dewa Huaxia ini akan datang untuk menyaksikan. Guru akademi yang telah melahirkan banyak jenius di Huaxia.
Begitu turun gunung langsung memutuskan untuk menerima Kak Yuyao sebagai murid pribadi. Kak Yuyao bukan hanya jenius bela diri. Dia pasti adalah jenius langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Keluarga Shen kami akan bangkit nih. Kakakku cantik seperti bunga, ditambah lagi bakatnya luar biasa. Kalian pikir, apakah guru akan memiliki niat seperti itu padanya? Kalau begitu, jangan sampai pria bernama Ye Xingchen ini menghalangi langkah kakakmu untuk bangkit. Ja. Keluarga Shen kami sebenarnya adalah keluarga bela diri, sudah jatuh miskin selama 100 tahun. Tak disangka, masih ada hari untuk bangkit kembali. Shen Meng, persiapan pesta pernikahan kakakmu bagaimana? Tenanglah Bu, aku sudah mencari tahu ketika aku tahu kakak diterima sebagai murid oleh guru. Sejak saat itu, aku segera mengirim orang ke luar negeri. Untuk mendapatkan patung Tai Shang Lao Jun ini, pasti guru akan senang. Aku belum melihat barang antik berusia ribuan tahun ini. Ini bukan aku, tante ini kamu. Astaga Bu, bagaimana ini? Besok malam adalah pesta pernikahan kakak, tapi hadiah pernikahannya hilang. Bu, apa yang terjadi? Kamu pria ini menghancurkan hadiah pernikahan kakak Yuyao. Tante kamu tidak apa-apa? Tante, lihat kamu pria ini. Perbuatan baikmu. Tante. Bu, kamu kenapa? Ye Xingchen pria ini menghancurkan hadiah pernikahan yang kamu siapkan untuk guru, Kak. Pasti Ye Xingchen pria ini. Dia tahu guru akan menerimamu sebagai murid. Takut kamu akan menendangnya, jadi sengaja menghancurkan hadiah pernikahan guru. Ye Xingchen, seharusnya aku sudah tahu. Ketika kamu tahu guru akan menerimaku sebagai murid, kamu tidak hanya tidak bahagia untukku, tapi juga sengaja menghancurkan hadiah pernikahanku. Besok adalah pesta pernikahan. Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada guru? Bagaimana menjelaskan kepada Yang Mulia Wakwu? Kak, menurut dia sengaja. Perilakumu seperti ini sungguh picik. Tidak punya visi. Patung Lao Jun ini sudah pecah ketika aku datang, vas ini. Jelas mereka yang menghancurkannya. Kamu pengkhianat di keluarga Shen kami. Menipu makan minum selama 3 tahun, keluarga Shen memberimu berapa banyak makanan, kamu tidak tahu berterima kasih, malah menyedeku. Yuyao, kamu menjadi murid guru, seluruh keluarga Shen ikut bangga. Kamu pikir aku sebagai ibumu akan menghalangi? Jangan percaya pria ini. Omong kosong, jelas dia yang menghancurkan vas. Dia takut kamu marah, jadi menyalahkan ibuku. Di halaman ada CCTV, kamu bisa lihat sendiri. Sudah, kamu pikir ibuku, adikku, iparku akan bersatu untuk menipuku? Benar. Ye Xingchen, kalau kamu jujur mengaku, aku malah akan lebih menghargaimu. Tapi sekarang, untuk menghindari tanggung jawab, kau menyalahkan ibuku atas segalanya. Apa kau masih punya sedikit tanggung jawab sebagai pria? Apa kau begitu percaya pada kata-kata sepihak mereka? Kalau tidak, apa kau mau kami percaya padamu? Pil ajaib, bilang itu barang langka? Dasar! Aku bukan perusahaan penipu, pil ini benar-benar barang langka. Ini cuma permen, aku sudah makan banyak. Tahukah kau mengapa sang guru menerimamu sebagai murid? Jangan bilang karena kau, 2 orang. Dewa Tiongkok sudah bilang, kakak Yuyao adalah bakat langka dalam seni bela diri. Benar. Selama 3 tahun kau makan pil ajaib ini seperti permen. 3 tahun ini, kakakmu makan berapa banyak bahan langka? Babi pun bisa jadi jenius. Cukup. Kebohongan konyol seperti ini bisa kau buat. Apa karena makan pil hitammu itu? Aku diterima sang guru? Omong kosong. Kurasa kau sudah kehilangan akal. Sampai bicara begitu konyol. Tidakkah kau berpikir, bagaimana dari seorang yang tak bisa latih? Kau jadi wanita yang dalam 3 tahun menjadi dewi perang terkenal? Kau yang pria, kakakku hanya butuh 3 tahun. Untuk jadi dewi perang, tentu karena bakat, kalau tidak. Apa kau pikir sang guru akan menerimanya sebagai murid? Cukup. Aku sudah tak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Ye Xingchen, kita cerai saja. Jadi kau sudah siapkan semuanya. Baru dapat kesempatan sukses, langsung buru-buru. Tinggalkan suami yang 3 tahun menemani dari bawah. Shen Yuyao, kau bagus sekali. Ini 10 juta sebagai kompensasiku. Hematlah, cukup untuk seumur hidupmu. Besok malam di pesta penerimaanmu, kau akan terima surat cerai yang sudah ditandatangani. Dan nanti, kau akan tahu bagaimana kau jadi murid sang guru, dan kalian. 2 dewa Tiongkok yang kalian anggap mulia. Nanti di hadapanku, hanya akan bersikap sebagai murid.
Dasar, siapa yang tidak bisa bicara besar? Dua dewa Tiongkok. Bersikap sebagai murid? Kau pikir kau siapa? Kamu ini guru sekolahmu sendiri. Sudah. Hanya cara dia mempertahankan harga diri saja. Aku akan segera meminta maaf kepada guru. Guru, aku tidak mengerti mengapa Anda tidak memberitahu istri Anda. Anda adalah guru sekolah yang telah melatih banyak orang kuat di dunia. Guru suci, orang pertama di Tiongkok yang pantas mendapat gelar ini. Kamu tidak mengerti. Yang aku inginkan adalah perasaan yang tidak tercampur dengan kepalsuan. Kupikir dia dan wanita lain berbeda. Pada akhirnya, aku yang terlalu berharap. Masuk. Guru, Nona Shen Yuao datang, katanya. Ingin meminta maaf kepada guru, izinkan dia masuk. Kalian semua keluar dulu. Guru, mohon maaf, Yuyao sebenarnya sudah menyiapkan hadiah untuk guru. Tapi sekarang, hadiah itu dirusak oleh seorang pengecut. Pengecut yang merusaknya. Sebenarnya itu suamiku, tapi guru tenang saja, karena hal ini. Aku sudah siap bercerai dengannya. Hanya karena hal kecil seperti ini. Harus bercerai? Guru, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin. Hadiah untuk guru akan disiapkan lagi. Lupakan, hadiahmu tidak cukup bagus untukku. Bicara tentang hadiah, aku juga sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Semoga nanti kamu menyukainya. Benarkah guru? Guru begitu baik padaku. Tidak hanya tidak memarahiku, tapi juga menyiapkan hadiah untukku. Sudah, kalau tidak ada urusan lagi, keluar saja. Guru, aku dan orang itu belum pernah melakukan hal-hal suami istri. Dengar kabar? Bos besar grup Yinlong yang tidak pernah muncul akan kembali. Tidak punya kemampuan sama sekali, bisa menjadi asisten bos besar. Bos besar tidak muncul selama 3 tahun. Dia sudah makan gaji buta selama 3 tahun. Sudah pasti karena koneksi. Dengar-dengar, dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh bos besar. Kalian tidak ada kerjaan lain? Letakkan dokumen dan cepat keluar. Kamu ini bos yang tidak pernah muncul, sudah 3 tahun. Sekarang baiklah. Akhirnya bercerai. Baru ingat industri miliaranmu. Ayo pergi. Oh ya, bagaimana dengan adik iparmu? Katanya dia masih sekretaris pribadimu. Kalau mau, aku bisa suruh dia angkat kaki pergi. Biarkan saja mengalir. Tidak tahu siapa presiden grup Yinlong. Apa rasa yang dia sukai? Maaf, presiden direktur, aku tidak sengaja. Kenapa kamu? Kenapa tidak boleh aku? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak akan melunak padamu. Kakakku sudah tidak punya perasaan padamu, kalian bercerai. Sudah pasti. Gantung bajuku, lalu ambilkan aku segelas air. Berani sekali kamu memperlakukanku seperti ini. Jangan kira kamu mantan kakak iparku. Bisa berbuat apa? Aku beritahu kamu, di hatiku. Kamu bukan siapa-siapa. Aku mau kamu sekarang. Segera pergi dari sini. Ini adalah tempat kerjaku di masa depan. Kamu mau mengusirku? Ternyata cari kerja. Aku beritahu kamu. Posisiku di grup Yinlong tidak bisa kamu bayangkan. Meski hanya sekretaris presiden direktur, tapi kemampuanku cukup untuk membuatmu tidak bisa bertahan. Kamu mau cari kerja boleh. Tidak tahu adik ipar mau mencarikan pekerjaan apa untukku? Pria tidak berkemampuan seperti kamu hanya bisa mulai dari pekerjaan paling rendah, petugas kebersihan. Khusus menyikat toilet, gaji 3.000 sebulan. Bagaimana? Cukup untukmu kan? Menyuruhku jadi petugas kebersihan? Shen Meng, wawasanmu hanya segini? Kamu mau apa? Aku merasa sudah sangat baik pada keluargamu. Mengangkatmu jadi asisten presiden direktur, pacarmu. Ditempatkan di Departemen Inti Bisnis Group. Tapi bagaimana kamu membalasnya? Menyuruhku jadi petugas kebersihan. Suka menyikat toilet? Baik, akan kubuat kamu puas menyikat. Yonggon Shokshutsi. Pekerjaanku dan Bing ditunjuk langsung oleh Presiden Direktur Grup Yinlong. Kamu siapa? Berani ikut campur di sini?
seseorang, usir bajingan ini sekarang. Ada apa, Meng Meng? Kak Beng. Ye Xingchen minta tolong padaku untuk mencarikan pekerjaan. Aku tidak setuju, tapi dia malah melecehkanku. Ye Xingchen, pria ini berani melecehkan Meng Mengku. Sekarang aku curiga kamu. Tidak hanya melecehkan Meng Mengku, tapi juga mencuri rahasia grup Yinlong. Tangkap dia. Bawa dia ke penjara paling ketat di Huakuo, Wujian Yu. Masih ingin merayu kakakku? Mimpi. Saya sehedapmu. Akan kau habiskan di penjara. Wei Ji, aku kasih waktu 3 menit. Segera bawa orangmu pergi, atau tanggung sendiri akibatnya. Ye Xingchen, kamu mengaku bersalah atau tidak? Apa kesalahan saya? Justru kalian yang menangkap saya tanpa alasan yang jelas. Tanpa bukti, tanpa prosedur, langsung ingin menghukum saya. Beginikah cara kerja penjara ujian? Apakah pemimpin besar Qixinglan tahu tentang ini? Ini hanya cabang kecil dari penjara Youdu. Tuan Qixinglan tidak berwenang mengurus tempat ini. Tapi kamu dikirim langsung oleh grup Yinlong. Hanya karena itu, sudah cukup untuk membuatmu tidak bisa keluar. Percayalah, tidak lama lagi orang-orang dari grup Yinlong akan datang menjemputku keluar. Sudah diambang kematian, masih berani keras kepala. Bawa dia untuk disiksa. Berani menyiksaku tanpa izin? Pemimpin besar Qixinglan. Kalau tahu, mungkin akan mengulitimu hidup-hidup. Kamu masih berani mengancamku? Aku beritahu, di penjara Wujian, naga pun harus merunduk. Bahkan jika kamu petarung tingkat dewa, harus tunduk kepadaku. Tuan, tidak baik. Tuan, apa yang terjadi? Panik begitu? Di luar ada tim pengacara. Ratusan orang. Mereka mengaku. Dari Departemen Hukum Grup Yinlong. Bocah, kali ini kamu tamat. Grup Yinlong. Kali ini ingin menghabisi kamu. Kapten, di luar banyak pejabat penting dari markas penjara ujian. Sepertinya pemimpin besar juga datang. Cepat ikut aku menyambut. Para tuan. Bocah, kamu tunggu di sini. Nanti aku urus kamu. Tidak perlu, aku sudah datang. Kamu berani sekali. Pemimpin besar, hal kecil seperti ini tidak perlu repot-repot. Datang sendiri. Kamu sudah tidak sabar mati? Berani menyentuh orang ini? Pemimpin besar, saya tidak mengerti maksud Anda. Siapa sebenarnya orang ini? Hormat pada guru. Qixinglan tidak tegas terhadap bawahannya. Mohon guru menghukum. Pemimpin besar, apakah Anda salah? Bocah ini adalah orang yang diminta ditangkap oleh grup Yinlong. Berani tidak hormat pada guru, kamu cari mati. Dia adalah pendiri grup Yinlong. Tentu saja, dibandingkan dengan identitas lainnya, itu tidak ada artinya. Dia adalah guru akademi, guru suci yang telah melatih banyak petarung hebat di Huakuo. Bahkan aku dan Hongye Sang Maha Agung harus memanggilnya dengan hormat sebagai guru. Sekarang, di hadapan pemimpin besarmu, Qixinglan, masih berani menghukumku? Mohon ampun, guru suci. Hamba buta mata. Mohon ampun, tuan. Pergi ke ruang hukuman dan terima hukumannya. Ya. Guru, pesta pengangkatan murid Shen Yuao. Tinggal 1 jam lagi, aku benar-benar tidak mengerti. Apa kelebihan istri tuan ini? Dia memperlakukan tuan seperti ini. Tuan masih ingin menjadikannya murid Zia Hoi. Sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan ini. Shen Yuyao, kuharap tuan menyukai hadiah besar yang kusiapkan ini. Shen Yuao, guru lembut hati, tapi aku sebagai kakak senior pasti tidak akan lembut hati. Atur semuanya. Malam ini, pesta pengangkatan murid Shen Yuao. Aku akan membuatnya menjadi bahan tertawaan terbesar. Konon, saat sang guru mengajar di akademi, belum pernah menerima murid, tapi sekarang akan menerima Nona Shen. Sebagai murid langsung, menunjukkan bakat Nona Shen yang luar biasa. Sangat dihargai oleh sang guru. Sekarang, para penguasa Huakuo sedikit banyak mendapat bimbingan dari sang guru. Nona Shen berbakat cerdas. Di masa depan, posisi penguasa Huakuo pasti akan memiliki Nona Shen sebagai salah satu pemegangnya. Terima kasih atas pujian kalian. Yuyao akan berusaha lebih keras di masa depan. Keluarga Shen kami telah jatuh selama 100 tahun, sekarang akhirnya datang. Kesempatan untuk bangkit, benar-benar berkah langit untuk keluarga Shen. Bibi Shen, perkataanmu tidak tepat. Apa maksudnya berkah langit untuk keluarga Shen? Itu jelas karena kakak Yuyao berbakat luar biasa, cantik tiada tara. Bahkan jika sang guru tertarik pada kakak Yuyao, itu hal yang wajar. Apa maksudmu? Ibu, Abing benar. Sang guru belum tentu tidak memiliki maksud seperti itu, menurutku. Jika kakak dan sang guru menjalin hubungan baik di masa depan, pasti akan menjadi kisah indah di Huakuo. Tapi, saat aku menemuinya waktu itu, dia sangat dingin padaku. Itu karena si sampah Ye Xingchen itu terus menunda-nunda tidak mau bercerai dengan kakak. Sang guru khawatir. Jadi sengaja menjauh darimu, menurutku. Seharusnya setelah pesta pengangkatan murid selesai, langsung ke kantor catatan sipil. Dan bercerai dengan Ye Xingchen. Benar, urusan perceraian dengan Ye Xingchen harus segera diselesaikan, hari kau dan sang guru bersatu. Sudah di depan mata.
Lolong tunggu sebentar saat sang guru datang. Pesta pengangkatan murid akan segera dimulai. Shen Yuyao, kamu mau jadi murid guru? Jangan mimpi. Kakak Wani, kenapa kamu datang sendirian? Kamu berani memanggilku kakak? Lihat wajahmu di cermin dulu. Orang macam apa kamu ini? Acara penerimaan murid hari ini dibatalkan. Siapa yang berani berkumpul dengan wanita ini? Berarti melawanku, Wan Ning. Guru Suci, apakah benar tidak bermaksud menerima Shen Yao sebagai murid? Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ingin bertemu guru. Nomor telepon guru ada di sini. Kalau berani, panggil dia sendiri. Aku diterima sebagai murid atas keinginan guru. Apa hakmu? Selama 3 tahun guru mengasingkan diri, semua urusannya. Masih tanya apa hakku? Diam saja apa? Pergi sana. Cepat pergi. Dia adalah pendekar wanita nomor 1 di Tiongkok. Wan Ning, orang yang tewas di tangannya. Sudah ribuan. Kalian tidak boleh pergi begitu saja. Kami akan pergi. Jangan pergi. Ini bagaimana? Pendekar Wan Ning, mulai sekarang kamu dan kakakku akan menjadi saudara seperguruan. Kenapa harus saling bermusuhan? Beri sedikit muka untuk kakakku. Kamu berani bicara soal muka denganku? Kehormatanku diperoleh dengan darah dan keringat di medan perang. Ya, Shen Yao itu apa? Dia hanya mendapat perhatian guru, baru bisa dapat posisi sekarang. Waning, jangan keterlaluan. Apapun tujuanmu, hari ini kamu mempermalukan keluarga Shen. Hal ini harus kamu jelaskan. Shen Yao, bisa diperhatikan guru. Dan dibina itu keberuntunganmu. Tapi kamu tidak tahu terima kasih. Menyakiti hati guru. Hanya ini yang bisa kukatakan. Ke depan, jalani hidupmu sendiri. Kak, apa maksud perkataan pendekar Wan Ning? Tadi? Belum jelas? Jelas-jelas guru sedang marah pada kakak Yao karena tidak percaya dengan Ye Xingchen itu, jadi tidak senang. Wan Ning sedang memberi peringatan pada kakak Yao. Dasar sialan. Tidak datang saja sudah bikin keluarga Shen kekal belau. Yao, besok sekalipun harus diborgol, bawa dia ke sini. Harus paksa pria ini tanda perjanjian cerai, bahkan dengan todongan pisau. Guru, maafkan Wan Ning yang bertindak tanpa izin. Membatalkan upacara penerimaan murid Shen Yao. Wan Ning rela menerima hukuman. Sudahlah. Urusan selanjutnya biarkan mengalir saja. Bukankah itu Ye Xingchen si sampah? Harusnya dia sekarang sedang makan nasi penjara. Kok bisa bersama Wan Ning si dewa perang? Dasar Ye Wing-chan. Di depan anak perempuanku berlagak, sekarang malah. Diam-diam. Mendekati Tuan Wan Ning. Bu, ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang juga cari Ye Xingchen, si sampah itu untuk minta pertanggungjawaban. Kak Yao, hari ini guru harus memberimu keadilan. Eo. Ye Wing-chan, berdiri sana. Ye Xingchen, kau pengkhianat tidak setia. Dan tidak tahu terima kasih. 3 tahun lalu kau pingsan parah. Kakek Yuyao yang memunggutmu dari luar. Bahkan menjodohkan Yuyao denganmu. Tapi bagaimana balasanmu? Pada keluarga Shen? Pantaskah kau pada kami? Pada Yuyao? Kakek menyelamatkanku, aku bersyukur. Tapi kurasa, selama bertahun-tahun ini yang kulakukan untuk keluarga Shen sudah cukup. Dalam hal ini, hatiku merasa tidak bersalah. Ye Xingchen, kau memang tidak berguna. Setiap hari cuma buka lapak joki kaki. Kerja tetap pun tidak punya. Sedang kau jalankan. Tanggung jawab sebagai suami? Aku sangka di hatimu aku selalu seperti ini. Apa kata Kak Yao salah? Kau memang sampah. Mau malu-maluin lagi nempel-nempel sama Kak Yao? Kalau bukan karena kau nempel-nempel sama Kak Yao hari ini, guru tidak akan batalkan pesta penerimaan murid. Keluarga Shen berjasa padaku, mereka mengatai. Aku biarkan saja. Tapi kau si sampah. Berani menghinaku? Kak Yao, dia mukul aku. Kau harus bela aku. Ye Xingchen, sudahlah. Memang kata-kata Subing menyakitkan. Tapi semuanya fakta. Lihatlah dirimu sendiri. Aku sudah berusaha keras supaya guru menerimaku sebagai murid. Kau masih di tempat, tanpa ambisi. Aku tanpa ambisi? Dulunya ambisiku merawatmu. Merawat kakek. Tapi kau? Demi kekuasaan dan ambisi. Bahkan pernikahan bisa dijadikan alat tukar. Sungguh keras kepala. Mungkin, aku seharusnya tidak pernah menyetujui perhatian untuk menikahimu. Kamu tahu kenapa guru menerimamu sebagai murid? Tentu saja aku tahu, karena bakatku. Karena aku adalah secret badi kuno. Karena aku adalah jenius dalam bela diri. Keluarga Shen sudah terpuruk terlalu lama. Aku akui, menjadi murid guru adalah jalan yang harus kutempuh. Untuk menjadi kuat, jadi bercerai denganmu. Aku tidak merasa melakukan kesalahan apapun. Ye Xingchen, kamu hanya bisa mencuci dan memasak, suami rumahan. Di masa depan hanya akan menjadi beban kakakku. Jika aku jadi kamu, akan lebih baik mengajukan cerai sendiri, bukannya menghalangi. Tahu apa?
Kamu pikir kakakmu bisa diterima guru karena bakatnya yang sebenarnya? Bakat bela diri kakakmu dibangun dengan paksa. Pada dasarnya, dialah wanita itu. Sudahlah. Dia hanya akan mendengar apa yang ingin didengarnya. Aku lelah, ayo pergi. Kamu berhenti, Ye Xingchen. Kamu benar-benar pikir Wan Ning akan menyukaimu? Tidak punya bakat, tidak punya status, tidak punya identitas. Kamu pikir dirimu bersinar dan mempesona? Dia adalah dewi perang yang tinggi hati. Bagaimana mungkin menyukaimu? Apa kamu tidak punya sedikit pun kesadaran diri? Nyonya Wan Ning hanya menganggapmu sebagai mainan saja. Setelah bosan, akan membuangmu seperti sampah. Ternyata ini pandanganmu tentangku. Segera kamu akan tahu, siapa yang tidak punya kesadaran diri. Sebenarnya, Jika kamu menikah dengan gadis biasa dan hidup tenang, aku mungkin akan menghargaimu. Tapi sekarang kamu menjilat dan menjadi piaraan orang. Aku justru merasa bercerai denganmu adalah keputusan yang tepat. Ternyata, tetap saja pria yang ingin hidup dari wanita. Kakak, tidak usah pedulikan. Mungkin dia justru merasa bangga. Shen Yao, kamu tahu, keputusan paling salah dalam hidupmu? Tentu, tidak segera bercerai dengan pria ini. Lucu, Tuan Ye adalah pria terhebat di dunia. Tapi kamu justru menolaknya. Nyonya Wan Ning, walaupun kemampuan bela dirimu tinggi, tapi harus kukatakan, selera priamu sangat buruk. Ye Xingchen di keluarga kami hidup gratis selama 3 tahun. Aku sangat tahu siapa dia sebenarnya. Nyonya Wan Ning, meski kau memilih kekasih pria, jangan sampai sembarangan seperti ini. Menurutku, Ye Xingchen ini bahkan jika dilempar ke jalanan, tak akan ada satu wanita pun yang meliriknya. 3 tahun hidup sebagai suami istri bersama setiap hari. Ye Xingchen hanyalah pria yang tak berguna. Aku bisa memberimu saran kecil. Dia seperti permen karet. Sekali menempel, kau akan menyesal seumur hidup seperti aku. Kalau begitu, aku juga punya saran untukmu. Jika kau tidak bisa mendapatkan, maaf Tuan Ye, guru tidak akan menerimamu sebagai murid. Apa katamu, Tuan Wan Ning? Jangan karena dia kekasihmu, kau begitu melihatnya. Kau berani membatalkan pesta penerimaanku sebagai murid. Tanpa izin, tidak aku bermarah padamu. Kalau mau, kau bisa mengadu pada guru. Beliau tinggal di suite presiden lantai atas. Beliau bahkan punya hadiah besar untukmu. Kau tidak bohong, kan? Menurutmu, perlukah aku membohongimu? Tenang, guru pasti akan membantumu. Nanti saat bertemu guru, jelaskan dengan baik. Ketahuan bedanya, bukan kau yang tidak mau bercerai dengan Ye Xingchen, tapi dia yang tidak mau. Ibu, aku mengerti. Tanpa izin guru, siapapun yang masuk akan dihukum mati. Aku Shen Yao dari keluarga Shen, calon murid guru. Tolong beritahu beliau. Tanpa perintah guru, siapapun tidak boleh masuk. Guru, aku Shen Yao. Tolong bukakan pintu. Biarkan aku masuk. Shen Yuyao? Kenapa dia datang? Sudahlah. 3 tahun sudah. Saatnya mengakhiri lelucon ini. Masuklah. Siluet ini mirip sekali dengan Ye Xingchen. Duduklah. Sudah larut? Ada apa kau mencariku? Asalkan guru mau menerimaku sebagai murid, aku rela melakukan apapun. Bahkan menjadi pelayan, menyajikan teh pun tak masalah. Bakatmu bagus, banyak yang ingin menerimamu sebagai murid. Mengapa kau bersikeras berguru padaku? Karena semua bilang, kau yang terkuat di Huakuo. Aku, Shen Yao, hanya mau berguru pada yang terkuat. Tolong terima aku, guru. Shen Yuyao, tahukah kau? Orang terkuat di Huakuo yang berdiri di hadapanmu ini, juga adalah suamimu yang lemah dan tak berguna di matamu? Menjadi kuat, apakah itu sangat penting di matamu? Jika harus hidup biasa-biasa saja, lebih baik aku mati. Tanpa ragu mengorbankan segala yang menghalangiku. Termasuk pernikahanku. Ternyata kehidupan biasa yang kukejar. Di matanya begitu hina. Baik, aku akan memenuhi keinginanmu. Mulai sekarang, kamu adalah murid istimewaku. Terima kasih, guru. Sebelumnya, senior sempat bilang guru akan memberiku hadiah besar. Apa itu? Kamu tidak ada yang ingin katakan? Terima kasih, guru. Tak kusangka guru bahkan urusan ini. Bantu selesaikan. Begitu guru turun tangan, Ye Xingchen, meski tak mau, harus menandatangani surat cerai ini. Tanpa Ye Xingchen yang jadi beban, bisa fokus mengikuti guru. Cepat mencapai tingkat tertinggi. Bagimu, dia hanya sebuah beban. Beban sih tidak, tapi dia sudah tak bisa mengimbangiku. Aku ditakdirkan menjadi kuat. Dia hanya orang biasa, tak bisa membantuku.
Masa depanku dan dia hanya akan berpisah. 3 tahun bersama, tak ada sedikit pun perasaan di antara kalian? Mungkin ada, tapi terlalu banyak kekecewaan. Semua perasaan padanya. Dalam 3 tahun hidupnya yang malas. Pelan-pelan hilang. Jika guru tidak mau, aku bisa tak pernah menemuinya lagi. Urusan kalian berdua, tak ada hubungannya denganku. Benar juga, guru yang tinggi seperti dewa. Bagaimana mungkin cemburu pada orang yang seperti dia? Kurang ajar. Hubungan kita hanya guru dan murid. Sebaiknya kau tahu diri. Ya. Guru, kenapa selalu memakai topeng? Bolehkah aku melihat wajah asli guru? Guru diam. Aku anggap guru setuju. Kau melewati batas. Yuyao salah. Mohon guru menghukum. Bawa surat ceraimu dan pergi. Ya. Masuk. Bos, 2 hari lagi pesta ulang tahun kakek. Sebelumnya bos memerintahkan dari grup Yinlong mengambil pesanan 10 miliar sebagai hadiah untuk kakek Shen. Tapi, sekarang bos dan Nona Shen sudah bercerai. Pesanan miliaran ini masih berlaku, kan? Dulu dalam pertempuran, aku terluka parah dan pingsan. Kakek Shen yang menyelamatkanku. Pesanan miliaran ini. Anggap saja sebagai balas budiku yang terakhir. Kamu bilang, grup Yinlong benar-benar memberi keluarga Shen pesanan miliaran? Tante Shen, tentu saja benar. Dan lagi, pesanan miliaran ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun kakek Shen. Sebagai hadiah ulang tahun kakek Shen. Tapi kakek sekarang kambuh penyakit lamanya. Sudah masuk ruang icu. Apakah pesta ulang tahun masih diadakan? Diadakan. Kenapa tidak? Bagaimanapun juga. Ambil dulu pesanan miliaran dari grup Yinlong. Tante Shen, demi pesanan miliaran ini, aku sudah bolak-balik, kakiku hampir patah. Shen Meng, kamu benar-benar menemukan calon menantu yang baik untuk keluarga kita. Kata orang, miskin ilmu kaya bela diri. Yuyao baru saja memulai jalan bela diri. Saatnya butuh uang. Di sini, ibuku. Berterima kasih untuk Yuyao. Iya, Ibu, jangan begitu. Aku bukan. Ye Xingchen si pengkhianat itu. Sebagai calon menantu keluarga Shen, ini sudah seharusnya. Abing, bagaimanapun, aku harus berterima kasih padamu. Setelah dapat pesanan miliaran, kamu dan Shen Meng, segeralah menikah. Terima kasih, Tante Shen. 3 tahun. Akhirnya bisa mendapatkan Shen Meng. Sayangnya, dulu gara-gara Ye Xingchen yang ikut campur. Kalau tidak, Shen Yuyao si cantik pasti sudah jadi milikku. Nggak apa, Melaman? Enggak, aku cuma mikir. Ye Xingchen itu punya kakak Yuyao yang cantik jadi istri. Tapi malas-malasan, cuma tahu makan tidur saja. Jangan sebut si pembawa sial itu. Pria yang kamu sebut itu, yang memberi keluarga Shen pesanan miliaran. Si pembawa sial yang kamu sebut itu, yang memberi keluarga Shen pesanan miliaran. Kakak Abing ini dari Departemen Bisnis Grup Yinlong. Pesanan ini jelas-jelas usaha keras kakak Abing. Apa hubungannya denganmu? Aku belum pernah lihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Suka mengklaim jasa orang lain. Dasar pembawa sial. Kasihan sekali. Kamu baru saja bercerai dengan Yuyao. Dan calon menantuku langsung membawa pesanan miliaran untuk keluarga Shen. Kamu bilang kamu bukan pembawa sial? Lalu apa? Ye Wing-chan, dasar lemah. Kok berani-beraninya mengklaim semua prestasi? Camel. Suka dapat sesuatu tanpa usaha ya? Pantas saja kakak Yuyao. Membuang you. Abing. Dia mantu mertuaku 3 tahun, wajar saja dia mencerewaku. Tapi kamu siapa? Berani-beraninya tidak hormat padaku. Kakak Yuyao, dia mukul aku. Ye Xingchen, atas dasar apa kamu memukulnya? Abing baru saja membawa pesanan miliaran untuk keluarga Shen. Dia pahlawan keluarga kita. Benar. Lihat dirimu sendiri. Aku menikah denganmu 3 tahun. Apa kontribusimu untuk keluarga Shen? Cuma cuci baju dan masak. Kamu bisa lebih lemah lagi tidak? Kalau bukan karena kamu tidak memberikan kontribusi apapun, aku tidak akan bercerai denganmu. Aku tidak berkontribusi. Kau pikir dari mana? Tubuh suci kuno milikmu? Kau pikir dari mana pesanan miliaran? Keluarga Shen? Jangan-jangan mau bilang lagi kakakku jadi jenius bela diri. Karena makan pil muatanmu yang murahan? Mengarut sekali. Pil murahanmu itu berharga berapa? Sini-sini aku kasih. 3 tahun ini kakakmu makan lebih dari 1000 pil. Di pasar gelap. 1 pil harganya 200 juta. Total 200 miliar. Mau merampok ya? Ye Xingchen, jangan berbuat onar lagi. Kalau mau uang, bilang saja. Kalau wajar, aku bisa berikan. Anggap saja sebagai imbalan atas jerih payahmu selama ini. Shen Yuyao. Kamu tidak akan pernah percaya ucapanku. Kamu hanya percaya apa yang ingin kamu percayai. Bibi Shen, kurasa orang ini
Jadi gila karena dipaksa cerai sama kakak Yuyao. Minta uang? Jangan mimpi. Udah sana pergi. Pintu ada di situ. Mau pergi sendiri atau kami? Yang usir kamu? Ye Wing-chan. Aku sarankan kamu tahu diri. Jangan ganggu kakakku lagi. Dia sudah bercerai denganmu. Lejepila. Sekarang kamu sudah dekat dengan Wan Ning. Jadi selingkuhannya. Buat apa masih ganggu kakakku? Aku bukan datang untuk debat. Hari ini, aku mau jenguk kakek. Kakek bisa dijenguk seenaknya? Siapa tahu. Kamu bawa kuman nggak? Mau ketemu kakek? Mimpi. Ya Xingchen, kita kan suami istri. Aku nggak mau ribut. Pintu di sana, pergi sendiri. Jangan paksa keluarga Shen bertindak. Untuk pesta ulang tahun kakek, aku akan bawa pesanan miliaran sebagai hadiah. Semoga kalian punya nyali yang cukup saat itu. Untuk menolakku di depan pintu. Kak, menurutku ya Xingchen ini. Dia jelas-jelas niat jahat. Bisa jadi, dia mau ngacau di pesta ulang tahun kakek. Aku rasa belum tentu. Lagi pula kakek yang nyelamatin dia 3 tahun lalu. Kak Yuyao, kamu gak ngerti orang kayak gini. Dia dipaksa cerai sama kamu, pasti dendam. Iya, beberapa hari lalu dia kan. Ngerai Wan Ning buat ngacau di pesta penerimaan muridmu. Kak, tenang aja. Serahkan ini padaku. Aku akrab sama tim keamanan grup Yinlong. Aku suruh orang ajarin dia pelajaran, pasti langsung nurut. Oak, Abing. Ini kuasakan padamu. Abing, ya Xingchen cuma orang biasa, jangan keterlaluan. Santai kak, paling cuma kukurung beberapa hari. Begitu pesta ulang tahun kakek Shen selesai, langsung kubebasin. Baguslah. Aku percaya kamu bisa. Ye Xingchen si brengsek ini. Berkali-kali bikin aku malu. Kali ini pasti ku bikin. Dia nggak bisa kabur. Ye Xingchen, lari terus sana. Kayaknya Subing belum cukup membersihin toilet. Perlu orang grup Yinlong turun tangan? Karakter kecil begini. Kamu turun tangan, kurang ajar banget. Gak usah. Aku udah nahan si brengsek ini selama 3 tahun di keluarga Shen. Hari ini pas buat meluapkan emosi. Ye Xingchen, aku tahu kamu di dalam. Cepetan keluar. Jangan pura-pura mati. Kalau nggak keluar, beneran ku hancurin mobil ini. Mobil ini bukan punyamu kan? Kalau rusak, kamu nggak bakal bisa ganti. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak keluar, beneran ku hantam. Dasar Ye Xingchen. Main licik sama aku ya? Hari ini Wan Ning nggak ada. Mau lihat kamu bisa ngapa-ngapain. Si kampret ini jago juga. Diam aja apa? Serang. 2 orang ini ku bayar mahal loh. Ini tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan? Jangan macam-macam, aku peringatkan kamu. Aku orang dari grup Yinlong. Kalau kamu berani macam-macam, aku akan membuatmu misal. Kamu yang akan nanggung akibatnya. Bisik-bisik, aku juga orang grup Yinlong. Apa maksudmu? Dia orang dari Departemen Keamanan Grup Yinlong. Jangan-jangan dia dipanggil oleh Shen Meng? Orang-orangku sudah datang, beraninya kamu masih sombong. Coba saja. Kamu yakin mereka orangmu? Bukan orangku, terus orang siapa? Orangmu? Semua orang grup Yinlong, dengarkan perintahku, hancurkan tulang-tulangnya. Lalu buang dia untuk dimakan anjing. Kamu yakin yang akan cacat itu aku, bukan kamu? Sudah di ujung tanduk, masih sombong juga. Ye Xingchen, aku tahu kamu jago bertarung. Tapi, apakah kamu yakin bisa melawan seluruh grup Yinlong sendirian? Bodoh. Semua orang grup Yinlong, dengarkan perintahku, ingat wajah ini. Nanti begitu aku beri perintah, aku mau dia mati tanpa kuburan. Ye Xingchen, inilah akibatnya. Kamu berulang kali menantangku, sekarang tahu salahnya di mana? Silakan katakan. Kamu seharusnya tidak menantangku, aku orang grup Yinlong. Ini hanya sebagian kecil orang dari grup Yinlong. 1 orang grup Yinlong meludah saja. Bisa menenggelamkanmu, sekarang baru takut? Memang banyak sekali. Sekarang baru takut? Sudah terlambat, aku beritahu, setiap orang di sini. Kalau dikeluarkan, itu jagoan kelas 1. Bukan seperti jurus ala kadarmu, membunuhmu. Semua membunuh semar. Kalau begitu, kamu juga tidak usah banyak bicara. Ayo kita bertarung. Baik, ini kamu yang cari mati, semua orang, dengarkan perintahku. Hankerkin tulang-tulangnya. Kalian tidak mengerti bahasa manusia, atau bagaimana? Aku suruh kalian bertindak, mau aku ulangi lagi? Kalian tulija? Salam, bos.
Subing, berani sekali kamu. Bos Ninger, kenapa Anda di sini? Yi Xingchen, kamu tahu bosku di sini, jadi kamu menjebakku. Benar kan? Akibat perbuatan sendiri. Subing, mulai hari ini, kamu dipecat dari grup Yinlong. Dan, grup akan menyelidiki masalah keuanganmu. Bos Ninger, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti ini. Saya direkrut khusus oleh bos besar. Kalau kamu berbuat seperti ini, apakah bos besar setuju? Sudah seminggu menyikat toilet, masih belum kapok ya? Kamu sendiri yang cari masalah, masa tidak tahu? Saya salahin siapa? Memecat kamu itu memang keinginan bos besar. Ayo kita pergi. Ye Xingchen, dasar orang tak tahu malu. Saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Shen ini benar-benar sedang di puncak kejayaan. Tahu tidak? Hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Shen. Grup Yinlong akan memberikan pesanan miliaran sebagai hadiah. Sudah lama dengar pesta ulang tahun kakek Shen. Grup Yinlong juga akan memberi hadiah, benar kan? Sungguh hormat, keluarga Shen memang semuanya orang hebat. Saya jamin, dalam 10 tahun keluarga Shen pasti akan menjadi yang terkuat di Zhongzhou. Tahta keluarga nomor 1. Terlalu berlebihan, semua ini berkat calon menantu saya Subing, dialah yang memperjuangkan pesanan miliaran untuk keluarga Shen. Sungguh muda dan berbakat, Raja Zhenbei Hongye yang mulia tiba. Apa? Itu Qixinglan yang mulia dari Huakuo? Raja Zhenbei tiba. Apa? Yang mulia Huakuo? Raja Zhenbei Hongye juga datang? Keluarga Shen ini, apa hubungannya sebenarnya? Kalian belum tahu ya, kakak saya adalah murid terakhir guru suci Huakuo. Kedua yang mulia Huakuo ini pasti datang karena menghormati kakak saya. Hormat kepada kedua yang mulia. Hormat kepada Nona Shen, kami berdua pernah ingin mengambil Nona Shen sebagai murid, tapi siapa sangka ternyata didahului oleh guru. Terima kasih untuk keduanya, silakan masuk. Si brengsek ini kok datang? Mungkin ikut kedua orang penting itu. Yi Xingchen, dasar suami sampah, tempat ini cocok untukmu? Ini pesta ulang tahun kakek, kenapa saya tidak boleh datang? Hari ini pesta keluarga Shen yang hadir semuanya. Bos dengan kekayaan puluhan juta. Bahkan dua yang mulia Huakuo datang, kamu seorang pria. Datang untuk mempermalukan keluarga Shen? Ye Xingchen, saya peringatkan kamu. Hari ini keluarga Shen akan menandatangani kontrak pesanan miliaran dengan grup Yinlong. Kalau berani buat masalah, kamu akan menyesal. Katanya orang ini, suami sampah keluarga Shen, bukannya sudah diusir oleh keluarga Shen? Kok datang lagi? Sudah jelas. Keluarga Shen dapat pesanan miliaran dari grup Yinlong. Siapa yang tidak iri? Anak ini pasti sangat menyesal. Kakek sangat baik padaku, hari ini aku datang untuk membalas budinya. Jangan paksa aku berkonflik dengan kalian. Hanya sampah, berkonflik pun tetap sampah. Kamu pikir kami takut padamu? Atas nama kakek, aku maafkanmu sekali. Jika ada lagi, jangan paksa aku menjadi kejam. Pengawal, serot dia keluar. Siapa yang berani mengusir tuannya? Prajurit Wanning, meski kau adalah senior kakakku. Tapi hari ini urusan keluarga Shen, kau tidak berhak ikut campur. Nona Shen, sebelum kau berbicara, belajarlah dulu bagaimana berbicara dengan orang kuat, terutama orang sepertiku. Tuan Wanning, aku juga ingin meminta. Hormati keluargaku. Kalau begitu, minta keluargamu belajar menghormati tuannya. Kau, Ye Xingchen, harus selalu bersembunyi di belakang. Wanita ini harus selalu jadi parasit. Tidak bisakah kau punya usaha sendiri? Pengecut. Aku sangka di hatimu aku seperti ini. Sudah menikah 3 tahun, tahukah kau apa kata orang di luar? Menikahi sampah. Sampah. Dibanding kakakku, kau memang sampah. Kakakku sekarang, murid langsung guru, sedangkan kau hanya bisa bersembunyi di belakang wanita, tidak akan pernah berani berdiri sendiri. Shen Yao, apa kau benar-benar mengenalku? Jika kukatakan bahwa kau, termasuk keluarga Shen, semuanya kubicarakan. Apa kau percaya? Tidak, kau tidak akan percaya. Kau hanya percaya. Apa yang ingin kau percaya? Aku tidak tahu dari mana kau dapat kepercayaan diri ini. Kau ingin melihat kepercayaan diriku? Asalkan guru mau menerimaku sebagai murid, aku rela melakukan apapun. Bahkan jadi pelayan, menyajikan teh pun tidak masalah. Guru tidak boleh, di sini terlalu banyak mata. Pertempuran dulu masih belum reda, banyak musuh sedang mencari keberadaanmu. Bagaimana? Bukannya kau ingin tunjukkan kepercayaan dirimu? Di mana kepercayaan dirimu? Tanpa aku, kau bahkan tidak bisa hidup. Ini tidak perlu kau khawatirkan, aku akan mencari cara sendiri. Tentu tidak perlu aku khawatirkan, lagi pula kau bisa memanfaatkan wajah tampanmu jadi parasit beberapa tahun lagi. Prajurit Wanning, aku akui, ilmu bela dirimu sangat hebat, tapi bahkan kakakku pun tidak menginginkan pria ini, kau malah menganggapnya harta. Kau ingin mati? Kalian berdua, jangan karena Ye Xingchen. Si sampah ini merusak hubungan. Aku pikir prajurit Wanning. Sepertinya dibohongi oleh Ye Xingchen. Si sampah ini. Waktunya hampir habis. Acara jamuan juga hampir dimulai. Ayo kita duduk. Lupa ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tempat duduk di sini diatur berdasarkan nilai hadiah yang diberikan. Prajurit Wanning bisa duduk di depan. Camel? Paling-paling cuma pengikut prajurit Wanning.
Dia boleh di depan, tapi kamu? Tidak. Abing, keluarga Shen kami bukan orangnya. Helen, hari ini, demi prajurit Wan Ning, bagaimana kalau kamu berdiri di samping saja, nonton acaranya? Semua yang datang adalah tamu, mana bisa tamu disuruh berdiri? Begini saja, kamu jadi anjing, goyangkan ekormu. Dan menggonggong 2 kali. Aku bisa suruh orang sediakan bangku kecil di luar untukmu. Bagaimana? Sepertinya pelajaran yang kuberikan sebelumnya belum cukup. Bibi Sheng, Jia Memukuku, kau harus membelaku. Yesing Chen, Abing bilang begitu. Many Kikin Harmo. Si sampah ini, dulu di rumah kami. Makan sisa makanan juga tidak apa-apa. Apa bedanya dengan anjing? Dulu demi Yu Yao, aku memanggilmu, Ibu. Kalau ada lagi next time, jangan salahkan aku. Yesing Chen, kau berani mengancam ibuku? Kau tidak pernah berpikir mengapa? Semua orang menertawakanmu? Karena kau sama sekali tidak satu dunia dengan kami. Kau cuma numpang nama Wan Ning. Masuk ke lingkaran ini, lalu apa? Cuma jadi bahan tertawaan. Lihat orang di sekitarmu, mereka memandangmu seperti badut. Badut. Apa di matamu aku juga badut? Ini 10 juta, buatlah usaha kecil, nikahi seorang gadis biasa, hiduplah dengan tenang. Ini sedikit kompensasiku untukmu. Uang segini tidak kuhargai. Yesing Chen, bisakah kau menerima kenyataan? Tidak punya kemampuan, cuma numpang hidup, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Apalagi Wan Ning itu siapa? Prajurit wanita yang tegas. Kau pikir dia mudah dibohongi? Begitu dia tahu tipu muslihatmu, kau tahu akibatnya? Akibatku tidak perlu kau khawatirkan. Setelah aku memberikan hadiah ulang tahun untuk kakek, aku akan pergi. Keluarga Shen tidak butuh hadiahmu. Uang ini terserah mau diterima atau tidak. Acara sudah dimulai. Silakan semua tamu mengambil tempat duduk. Semakin tinggi nilai hadiah yang diberikan, semakin depan tempat duduknya. Nah, Jah, lebih baik kau merangkak ke pojok dinding saja. Dasar sampah, mau apa lagi? Cepat turun. Mau bikin onar lagi ya? aku memberi hadiah 10 miliar. Di meja mana aku harus duduk? Kau bikin aku mati ketawa. Sok gaya sih. Besar-besaran gitu, siapa yang percaya? Aku percaya. Cepat turun. Mau malu-maluin lagi? Masih kurang besar tuh. Yesing Chen, aku sangat kecewa padamu. Kalau kau bisa keluarkan 10 miliar, berarti kekayaanmu pasti triliunan. Kalau ini benar, masa kau mau cuci baju dan masak di keluarga Shen? Anak muda ini benar-benar tidak tahu takut. Aku akhirnya mengerti kenapa Nona Shen bercerai dengan orang ini. Orang dari grup Yin Long Kok belum datang? Katanya akan memberi pesanan 10 miliar sebagai hadiah ulang tahun. Iya ya, Kong? Jangan-jangan grup Yin Long yang terhormat ingkar janji? Tidak mungkin. Ini harus ditanyakan ke Master Chen. Bukannya kau bilang, pesanan 10 miliar dari grup Yin Long itu hasil jeripayahmu? Iya, bukannya kau bagian bisnis grup Yin Long? Sekarang juga telepon dan tanya. Bibi Shen, mungkin kau belum tahu. Orang ini sudah dipecat dari grup Yin Long. Type Cat, Abing? Benarkah ini? Bibi, jangan dengarkan omong kosongnya. Grup Yin Long sibuk. Mungkin ada hal yang menahannya. Kalau gitu cepat telepon. Ayah. Telepon. Telepon. Pesanan grup Yin Long Kok belum datang juga? Jangan-jangan kabar internal grup itu palsu? Kurasa teleponnya ini sampai 10.000 tahun. Juga tidak akan tersambung. Kalian mau lihat hadiahku? Akan kuperlihatkan. Sebentar lagi kalian akan tahu pesanan 10 miliar grup Yin Long. Siapa yang mengirimnya? Pesanan 10 miliar grup Yin Long sudah datang. Wei, ibu, aku perkenalkan. Ini adalah Wei Ji, Bos Wei, pemegang saham kedua grup Yin Long. Saya nomor Boss Wei. Silakan Boss Wei. Keluarga Shen menyediakan tempat di baris pertama untukmu. Tidak usah, aku tidak kenal keluarga Shen. Aku hanya diperintah bos untuk memberikan pesanan 10 miliar untuk kakek Shen. Pesanan itu adalah dari grup Yin Long. Bos misterius untuk kakek. Sejak kapan kakek kenal orang penting seperti ini? Kok aku tidak tahu? Baru saja dapat kabar, kakek Shen sudah koma beberapa hari. Sekarang terbaring di ruang perawatan intensif. Keluarga Shen mengadakan pesta ulang tahun ini hanya untuk mendapatkan pesanan miliaran saja. Keluarga Shen ini benar-benar bermain api. Aku dengar kabar, kamu bilang pesanan miliaran dari grup Yin Long. Untuk keluarga Shen, adalah hasil usahamu. Kamu ini siapa? Berani-beraninya mengatur keinginan bos besar. Kamu apa kamu? Kamu sudah dipecat dari grup Yin Long. Kalau kedengaran lagi kamu berani memakai nama grup Yin Long untuk menipu di luar, percaya tidak aku patahkan kakimu? Abing, kamu benar-benar dipecat dari grup. Ini sebenarnya bagaimana? Semua karena sampah itu, dia sengaja menjebakku. Sungguh konyol, pesta ulang tahun tanpa sang punya. Masih disebut pesta ulang tahun? Demi pesanan miliaran. Sampai malu pun tidak peduli. Shen Yuyao, kakek begitu baik padamu, sekarang kakek kritis. Masih berani di sini bercanda dengan mereka? Bagaimana kamu melakukannya? Aku umumkan, pesanan miliaran dibatalkan mulai sekarang. Kamu ini siapa? Pesanan miliaran grup Yin Long. Katamu batal ya batal? Boss Wei, kapan pesanan kami bisa ditandatangani? Maaf, pesanan ini untuk kakek Shen. Sebagai hadiah ulang tahun, karena kakek Shen tidak ada. Pesanan ini, grup Yin Long tentu akan menarik kembali. Kalau tidak, aku tidak bisa bertanggung jawab pada bos besar. Ayo pergi. Tak disangka keluarga Shen yang terhormat ternyata seperti ini. Cepat bubar, tanpa pesanan miliaran, keluarga Shen tidak ada artinya. Kukira keluarga Shen sudah mendapat dukungan grup Yin Long. Tapi akhirnya mengangkat batu untuk memukul kaki sendiri. Pergi.
Jangan pergi, jangan pergi. Shen Yao, dengan kelakuanmu seperti ini, apa hakmu sampai guru mau menerimamu sebagai murid? Yi Xingchen, kau sampah. Semua karena kau, pesanan miliaran keluarga Shen. Jadi dibatalkan. Kakek Shen di rumah sakit mana? Bawa aku menjenguknya. Yi Xingchen, kau berhenti. Kau pengkhianat, 3 tahun di keluarga Shen. Makan minum gratis, tidak ada sedikit pun rasa terima kasih. Malah merusak masa depan keluarga Shen. Aku pelihara anjing pun. Tahu mengibas-ngibaskan ekor, kau bahkan tidak sebanding anjing. Bibi Shen, mana mungkin dia bisa dibandingkan dengan anjing? Kalau bukan karena dia menjebakku, mana mungkin aku dipecat dari grup Yinlong. Dia bahkan tidak layak dibandingkan anjing. Kamu baik-baik saja, Agim? Dia sudah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun, memarahiku. Aku masih bisa menahannya. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku. Ye Xingchen, apa kamu sama sekali tidak merasa bersalah? Bersalah? Kenapa aku harus merasa bersalah? Ye Xingchen, aku akui, keluarga Shen kami menyembunyikan kondisi kakek untuk mendapatkan proyek miliaran. Itu salah kami. Tapi tahukah kamu, untuk pesta ulang tahun ini, untuk mendapatkan proyek miliaran, berapa banyak yang sudah keluarga Shen korbankan? Sekarang, karena kamu, semuanya sia-sia. Jadi menurutmu, kalian memanfaatkan pesta ulang tahun kakek untuk menipu pesanan grup Yinlong, dan akhirnya salahku juga. Apalagi yang mau kamu bantah? Kalau bukan karena kamu merasa dipaksa cerai oleh kakakku, kamu tidak rela. Makanya mau balas dendam. Orang picik sepertimu, sudah sering kulihat. Kamu pasti senang melihat keluarga Shen sengsara. Tuannya yang luar biasa ini tidak pantas dihina olehmu. Apa salahku? Dia memang pengecut licik. Orang rendahan yang paling hina, sampah yang paling tidak berguna. 3 tahun dia bersama kakakku. Adalah noda terbesar dalam hidup kakakku. Sudah, pembicaraan sudah sampai di titik ini. Shen Yao, besok pagi kita ketemu di kantor catatan sipil. Baik, aku sangat menantikannya, Ye Xingchen. Kamu memang sampah yang tidak bisa diandalkan selamanya. Shen Yao, tuannya sebenarnya ingin memberimu kesempatan terakhir, tapi kamu tidak menghargainya. Besok kamu akan tahu apa yang benar-benar kamu lepaskan. Semoga kamu tidak menyesal di kemudian hari. Aku tidak akan pernah menyesal. Hanya satu yang kusesali, yaitu mendengarkan omongan kakek untuk menikah dengannya. Kantor catatan sipil hampir tutup, kenapa sampah ini belum datang juga? Jangan-jangan dia berubah pikiran? Surat cerai sudah ditandatangani, tak mungkin dia kabur. Lihat, aku bahkan sudah bawa sampahnya. Kurasa si sampah ini pasti mau minta uang. Di sini, ada banyak orang, Yao Jie memberinya uang. Memang benar, hal seperti ini, gengsi tinggi tapi sengsara. Memang seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, dia datangkan. Kalian semua pulang saja. Pantasan dekat dengan Tuan Wan Ning. Mobil bernilai jutaan bisa dipakai senaknya. Daripada bom waktu, lebih baik pikirkan. Bagaimana menghadapi pemeriksaan keuangan grup Yinlong? Yi Xingchen, nanti kau akan jatuh ke tanganku. Dulu, kau hidup dari belas kasihan keluarga Shen, sekarang kau hidup dari belas kasihan Dewa Perang Waning. Tidak merasa malu? Kalau aku jadi kau, lebih baik bunuh diri. Dengan tahu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Mungkin dia justru menikmatinya. Menjadi kekasih Dewa Perang Waning bisa menghemat 20 tahun perjuangan. Sekarang aku merasa jijik mengingatnya. Kau dan Waning sudah kenal. Bukan sehari 2 hari. Begini kamu memperlakukanku? Tidak punya rasa malu sama sekali? Entah siapa yang begitu menjadi. Murid langsung buru-buru meninggalkan. Suami yang telah menemanimu selama 3 tahun. Bicara ini tidak ada gunanya lagi. Ayo masuk. Diam saja apa? Ikutlah. Sudahlah, saatnya mengakhiri hubungan yang konyol. Selama 3 tahun ini. Selamat, kau sudah bebas. Selamat juga untukmu, kau bisa pacaran dengan Waningmu. Tapi sayangnya, guru yang terhormat itu tampaknya tidak tertarik padamu. Aku tidak bermaksud begitu. Semoga saja. Pergilah, layani Dewa Perang Waningmu. Dadah, tidak usah antar. Putri, kenapa cepat sekali selesai? Jangan-jangan kau diam-diam memberinya uang di dalam? Kakak, sekarang kau benar-benar bebas. Mungkin bisa lebih dekat dengan guru. Aku tidak tahu apakah guru berminat padaku. Bagaimana mungkin tidak? Kau lupa, guru yang menyuruh Ye Xingchen menandatangani perceraian dan pergi tanpa apa-apa. Guru pasti berminat padamu. Ada apa? Guru, aku merindukanmu. Shen Yao, baru saja bercerai sudah. Tidak sabar. Ada keperluan apa? Guru, aku datang untuk memberitahumu. Aku dan Ye Xingchen sudah benar-benar bercerai. Jadi mulai hari ini, aku bisa berlatih bersamamu. Ada hal lain? Guru, aku juga ingin berterima kasih. Karena Mas Ye Xingchen menandatangani perceraian ini membebaskanku dari penderitaan.
Perjanjian perceraian itu dia yang tanda sendiri. Aku tidak memaksanya. Tidak mungkin. Aku masih mengenalnya. Kamu meragukan? Tidak berani. Lepaskan bajumu. Guru, kok buru-buru banget sih? Kamu ngapain? Bukannya guru yang suruh aku lepas baju? Latihan bela diri kan harus pakai baju latihan? Aku tunggu di bawah. Jangan-jangan guru ada masalah di bagian itu? Tidak tertarik pada wanita. Guru, aku sudah siap. Kita bisa mulai. Bela diri itu butuh dasar yang kuat, harus dilatih sejak kecil. Kalau bukan karena tubuh suci kuno, aku pasti tidak akan menerimamu sebagai murid. Guru, apa itu tubuh suci kuno? Tubuh suci kuno adalah bakat bela diri langka yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Ada yang bawaan dan ada yang didapat. Aku adalah tubuh suci kuno bawaan. Sedangkan kamu adalah tubuh suci kuno yang didapat. Tapi sejak kecil aku punya bela diri rusak, tidak bisa latihan. Kok bisa aku jadi tubuh suci kuno? Akademi yang telah melatih banyak petarung kuat di Huakuo, pernah memiliki harta karun. Namanya pil campuran Yuan Qi, terbuat dari berbagai bahan langka. Jika seseorang bisa menelan lebih dari 1000 pil campuran Yuan Qi, bisa mencapai tubuh suci kuno. Sesederhana itu? Sederhana. Harga lelang pil campuran Yuan Qi di pasar gelap mulai dari 200 juta. Dan sulit didapat meski punya uang. 200 juta? Pasti bukan karena itu aku jadi tubuh suci kuno. Siapa yang mau mengeluarkan 200 miliar untukku? Orang bodoh yang kamu maksud itu adalah aku. 3 tahun ini kamu sudah menelan pil campuran Yuan Qi yang nilainya jauh lebih dari 200 miliar. Jangan-jangan. Yesingen, pil hitam yang dia kasih itu adalah pil campuran Yuan Qi? Tidak mungkin. Orang egois seperti dia mana mungkin memberikan barang berharga ini padaku. Pasti aku yang terlalu banyak pikiran. Latihan bersamaku masih berani melamun? Tangkap pedang ini. Angkat pedang. Terlalu tinggi. Kalau takut sakit, tidak usah latihan. Guru, aku tidak takut. Ayo. Pangkat diangkat setinggi itu. Kamu murid dengan bakat terbaik. Tapi paling bodoh yang pernah aku lihat. Hari ini aku akan mengajarkanmu jurus pedang gadis giok yang cocok untuk wanita. Guru, topengmu. Kenapa guru selalu memakai topeng? Ada rahasia yang tidak bisa diungkapkan? Aku ingin melihat wajah asli guru. Akan tiba saatnya nanti. Tapi bukan sekarang. Latihan hari ini cukup sampai di sini saja. Yuyao, kamu di mana? Cepat kembali. Kakekmu sudah tidak kuat lagi. Baik. Guru, ada masalah di rumah. Aku harus segera pulang sebentar. Kakek, Anda bicara apa? Keras sedikit, aku tidak dengar. Kakek? Kakek, apakah Anda sedang di Songzhou? Dan properti itu? Kata sandinya berapa? Keras sedikit, aku tidak dengar. Kakek, Kakek? kakek, kakek, bagaimana kabarmu? Jangan menakut-nakutiku. Dokter, di mana dokter? Aku sudah menyuruh orang untuk memanggil tabib Su. Kakekmu bilang apa? Kakek bertanya. Di mana Yesingen? Di mana pasiennya? Tuan Yao datang, kakak Yao. Aku perkenalkan, ini adalah putra kedua dari penjaga Songzhou. Tuan Zhou Wuji, Zhou Umu. Yao Mu kalau yang ini adalah murid langsung guru, Shen Yuyao. Nona Shen. Sudah lama mendengar nama Anda. Kakak Yao, Tuan Yao dengar kamu sedang mencari tabib, jadi dia langsung membawa tabib istananya, tabib Su, ke sini. Anda adalah ahli pengobatan ternama, Su Huijun, yang sering muncul di TV. Tabib Su. Betul sekali. Tampaknya gadis ini cukup tahu juga. Apa istimewanya? Kakakku adalah murid langsung. Guru. Meher, jangan kurang ajar. Cepat minta maaf ke Tabib Su. Penyakit kakek masih perlu dia obati. Tidak mau. Sudah lama aku tidak mengobati orang luar. Hari ini aku datang karena menghormati Tuan Yao. Tapi, sebelumnya, aku tegaskan, apakah bisa menyembuhkan kakek Shen atau tidak? Jika tidak berhasil, keluarga Shen harus membayarku 100 juta sebagai biaya pengobatan. 100 juta? Lebih baik kamu merampok saja. Yuyao, ini terlalu mahal. Menyerah ke Kakek tidak akan bertahan lama lagi. Lebih baik kita menyerah saja. Sebelumnya,
Hadiah untuk guru sudah menghabiskan semua tabungan keluarga Shen. Mau diobati atau tidak, terserah kalian. Apa aku harus memohon-mohon? Untuk mengobati? Dr. Su, tolong tunggu sebentar, kami akan mengobati. Kakak, orang tua ini memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga. Kamu adalah murid langsung guru. Bisakah kamu meminta bantuan guru? Bibi Shen, kamu tidak boleh seperti ini. Kakak Yuyao punya kesempatan menjadi istri guru. Hanya karena hal kecil ini bisa membuatnya tidak senang. Ibu, Abing sepertinya ada benarnya. Sudah, jangan bicara lagi. Dr. Su, biaya pengobatan 1 miliar ini sangat mahal, keluarga Shen tidak bisa membayar sebanyak itu. Begini saja. Pak Su, lihat wajahku, beri mereka diskon. 500 juta. Baik, demi Tuan Yo, 500 juta, aku setuju. Manga Body Cake Action. Kakak Yuyao, cepat berterima kasih pada Tuan Yo. Nona Shen, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, maka malam ini, ajak Nona Shen Meng, traktir aku. Makan malam sederhana saja. Ini Sudah diputuskan, hanya makan malam, bernilai 500 juta. Memang pantas disebut keluarga penjaga Zhongzhou, sangat murah hati. baiklah, Dr. Su. Silakan masuk. Bodoh, orang ini jelas-jelas ingin menipu uang kalian. Kakek Shen sebenarnya tidak sakit. Yi Xingchen, kamu Sampa. Kamu datang untuk apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diundang. Kakek, tenang saja, hari ini bahkan jika Raja Kematian datang, aku pasti akan menyelamatkanmu dari gerbang kematian. Kamu masih di sini untuk apa? Tidak tahu malu. Jika kamu mengganggu Dr. Su mengobati, kamu sanggup bertanggung jawab? Ya, kamu sanggup bertanggung jawab. Sudah kubilang, kakek Shen tidak sakit. Tidak perlu diobati. Kakek sudah seperti ini, kamu masih bilang dia tidak sakit? Kamu tidak punya hati nurani. Kakek begitu baik pada kita. Kamu mau kita melihat kakek meninggal begitu saja? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Ye Xingchen, pintu ada di sana. Pergilah sendiri. Jangan ganggu Dr. Su mengobati kakek. Kalau tidak, dia sangat punya dosa. Hei anak muda, kamu mantan suami Nona Shen. Menantu keluarga Shen, memang seperti kabar buruk yang beredar. Kamu siapa? Aku adalah penjaga Zhongzhou, putra kedua Youdi, Yo Mu. Hei, anak kecil, lebih baik kamu pergi sekarang kalau tidak. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik padamu. Ayahmu pasti akan marah jika tahu kamu berbicara seperti ini padaku. Dia mungkin akan memenggal kepalamu dan menjadikannya bola untuk ditendang. Ye Xingchen, apa yang kau bicarakan? Yo Show. Kami sengaja mengundang Kabitsu untuk mengobati kakek. Bukannya berterima kasih, malah menghinanya di mana-mana. Aku sudah 30 tahun menjadi tabib, aku tahu apakah pasien sakit atau tidak. Nona Shen, aku bisa melihatnya. Saat aku memeriksa pasien, jangan ganggu. Tolong usir orang yang tidak sopan ini. Ye Xingchen, cepat pergi. Jangan paksa aku bertindak. Kamu, anak ganteng, pergi dari sini. Dasar tidak tahu diri. Kau pengkhianat, jangan pikir aku tidak tahu. Apa yang kau inginkan, Yuyao? Sebelum kakekmu sakit parah, dia meninggalkan warisan untuk Ye Xingchen. Entah dari mana dia dapat kabar itu. Sekarang dia hanya ingin kakekmu mati agar bisa dapat uang. Dasar sampah, tidak bisa diandalkan. Sudah, lalatnya sudah diusir. Kabitsu, tolong. Selamatkan kakekku. Ini adalah 13 jarum penyelamat warisan keluarga. Setiap kali digunakan, aku akan kehilangan banyak tenaga. 5 juta untukmu. Ini sudah murah. Yuyao berterima kasih sebelumnya, Kabitsu. Orang tua ini aktingnya bagus, sepertinya 500 ribu. Untuk fee perkenalan tidak bisa dihindari. Kakek, bagaimana kabarmu? Kabitsu, apa yang terjadi? Kabitsu, Ini tidak masuk akal, 13 jarum penyelamatku. Tidak pernah gagal sebelumnya. Ini, Nona Shen, sebenarnya kakekmu bisa diselamatkan. Tetapi si sampah itu menghambat waktu perawatan terbaik. Ya, hanya sedikit lagi. Semua salah si sampah ini. aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. 13 jarum penyelamat? Lebih tepat disebut, 13 jarum pencabut nyawa. Siapa kau berani meragukan keahlianku? Berani lancang di hadapanku? Salam, guru. Guru, Guru suci. Guru, putra kedua Youdi, penjaga Zhongzhou. Yo Mu, memberi salam kepada guru suci. Guru, tanpa alasan, mengapa kau menyerangku? Menghalangi jalan. Katanya keahlianmu hebat, tapi menurutku keahlianmu ini sampah, kamu tidak terima? Terima, kamu adalah yang paling mulia, ahli pengobatan dan bela diri. Aku berani tidak terima? Guru Su, kemampuan pengobatannya memang tidak sebaik kamu. Tapi setidaknya dia juga ahli pengobatan. Mengatakan dia sampah. Terlalu berlebihan, bukan? Di sini bukan tempatmu bicara.
Inikah sang guru? Sungguh tampan dan berwibawa. Kakek Shen hanya tinggal menunggu ajal. Sedangkan penyakitnya yang dulu, sudah lama disembuhkan orang. Siapa yang menyembuhkan? Ajal sudah dekat, bukankah itu berarti kakek sudah tidak bisa disembuhkan lagi? Guru, tolong. Selamatkan kakek. Hidup mati ada takdirnya, kaya miskin di tangan langit. Dengan kondisi tahun ini, bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Termasuk guru, dia. Kakek sadar. Ye Wing Chan, kamu datang. Kakek, kamu salah lihat. Dia bukan Ye Xingchen. Dia adalah guruku yang telah melatih banyak petarung hebat di Huakuo. Dia adalah guru suci, sang guru. Oh, ternyata aku salah lihat. Kakek Shen, aku sudah menggunakan tenaga dalam untuk memperpanjang umurmu 3 tahun. Bagus. Luar biasa. Membalikkan hidup mati, mengubah yin dan yang. Guru, sungguh dewa. Guru. Suruh mereka semua pergi. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan berdua denganmu. Baik, kalian semua pergi dulu. Lepaskan topengmu. Di depan kakek masih berpura-pura? Tidak capek? Kakek, bagaimana kakek tahu siapa aku? Siapa yang mau menghabiskan 10 tahun tenaga dalam untuk memperpanjang umur seorang tua yang hampir mati 3 tahun? Ye Wing Chan, kamu lupa? 3 tahun lalu di medan perang luar negeri, saat aku menyelamatkanmu, kamu juga memakai topeng ini. Jasa penyelamatan kakek. Ye Xingchen tidak akan pernah lupa. Aku sudah tahu tentang kamu dan Yu Yao. Yu Yao ini, dia tidak beruntung. Siapa sangka? Anak nakal yang dulu kuambil. Ternyata adalah guru suci Huakuo. Kakek, jangan bicara begitu. Kakek, nyawaku saja kakek yang selamatkan. Bicara begitu, sungguh terlalu formal. Tenang saja. Aku tidak akan membocorkan identitasmu, tapi kakek berharap kamu bisa rujuk kembali dengan Yu Yao. Yu Yao itu anak yang baik. Hatinya tidak jahat. Nanti dulu, kakek. Masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Yo Shao, menurutmu tidak masalah kita melakukan ini? Shen Yu Yao itu murid guru, lo. Takut apa? Shen Yu Yao itu tubuh suci kuno. Media kultivasi ganda terbaik. Ayahku adalah penjaga Zhongzhou. Setidaknya dia juga penguasa di sana. Setelah perbaikan ganda dengan Shen Yu Yao, guru pun tidak perlu ditakuti. Legipula, kakakku akan segera menerobos. Keluarga kalian bertiga benar-benar keterlaluan. Kenapa kita harus memberi obat juga pada Shen Meng? Kalau bukan karena aku membantumu menyelesaikan utang 10 juta dari grup Yinlong, kau masih di penjara sekarang. Aku main-main dengan pacarmu, kenapa? Apa pacarmu bernilai 10 juta? Ayah. Yo Shao benar. Shen Meng itu masih perawan, lo. Meski aku sudah dekat dengannya lama, dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya sekalipun. Bagus sekali. Nanti setelah aku selesai, giliranmu. Terima kasih, Yo Shao. Shen Meng yang cantik ini disia-siakan oleh babi. Eyo, Xiao Shao. Hari ini meskipun guru yang menyelamatkan kakek, tapi bagaimanapun, tetap harus berterima kasih pada Yo Xiao atas bantuannya. Nona Shen, jangan sungkan. Ini semua adalah tugas saya. Tidak usah banyak bicara, semuanya dalam anggur ini. Berselang, Ao habiskan. Kenapa di mana-mana ketemu orang ini? Sialan. Ayo, duduk. Mulai bekerja, Yo Shao. Kau siapkan kamar dulu, aku bawa dia pulang dan kunci. Siap?
Guru, ada masalah di sana. Muridmu ini tidak hanya lemah, tapi juga bodoh sekali. Kau periksa Shen Meng. Aku periksa Shen Yuyao. Berhenti. Jadi kau yang ingin jadi pahlawan, ya? Mantan istrimu saja sudah muak denganmu. Masih mau ikut campur. Shen Yuyao adalah murid langsung guru. Kau tidak takut dimarahi guru? Jemarahi? Di sini tidak ada yang bisa melihatku. Setelah aku menghabisi kamu, siapa yang akan tahu ini perbuatanku? Menghabisi aku? Sungguh mulut besar. Anak kecil, sepertinya kamu belum tahu betapa mengerikannya aku. Ayahku adalah penjaga Song Zhou yang terhormat. Sejak usia 6 tahun. Aku berlatih bela diri dengannya. Di usia 18, aku menjadi master, dan tahun ini, aku mencapai tingkat dewa perang. Jurus andalan ayahku, telapak petir dan api. Sudah kukuasai dengan sempurna. Masih berpikir aku hanya mulut besar? Menggedapama? Bahkan ayahmu datang pun, di mataku, dia hanya semut yang sedikit lebih kuat darimu. Kamu berani menghina ayahku? Apa kamu tidak tahu? Master tidak boleh dihina? Tunang, aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengan mudah. Kebetulan, aku punya hobi khusus. Nanti, aku akan membuatmu ingin hidup tak bisa, mati pun tak mau. Hari ini aku berdiri di sini. Seranglah sepuasmu. Jika aku bergerak satu langkah, aku akan bunuh diri di tempat. Kamu berani meremehkanku? Sekarang aku ubah pikiran. Aku akan menggunakan jurus andalan ayahku, telapak petir dan api, untuk menghancurkanmu menjadi debu. Tuan Zhao. Pemuda Yo. Apa yang terjadi, Pemuda Yo? Mati. Ye Wingchang. Membunuh Tuan Zhao? Selesai. Langit Song Zhou akan runtuh. Bersiaplah menghadapi Cameron Zhou Wudi. Jika Yo Wudi berani menggangguku, aku tidak keberatan mengganti penjaga Zhongzhou. Ini benar-benar tidak tahu aturan. Apakah ini keluarga Yo dari Zhongzhou? Pangeran kedua Yo. Dia mati. Jangan pergi. Tolong aku. Obat sekeras ini, keluarga Yo Zhongzhou benar-benar kejam. Jika tidak segera diatasi, dia mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Guru, tolong ambil aku. Dulu tidak kelihatan kalau kamu seperti ini. Di sini, aku melihat dengan mata kepalaku. Ye Wingchang si sampah, membawa kakak Yu Yao ke sini. Si pecundang ini, jika Yu Yao sampai celaka, aku tidak akan membiarkannya lolos. Yu Yao, putriku. Putri, kakak, Ye Wingchang. Dasar bajingan tak berguna. Aku rasa kamu salah paham. Salah paham? Salah paham apa? Aku jelas melihat, dasar sampah, baju tidak rapi, menunggangi putriku. Ye Xingchen, kamu berani sekali. Kakakku sekarang adalah murid guru, kamu berani melanggarnya? Kalau bukan karena aku membantu, kakakmu sekarang sudah menjadi mayat. Subing, kamu juga ada di sini. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jia, dia yang memasukkan obat ke minumanmu. Jia berniat jahat padamu. Ya Xingchen, apalagi yang mau kamu bantah? Jelas-jelas Subing bersekongkol dengan Yuan Yu, memasukkan obat padamu. Penjaga Zhongzhou sedang berada di puncak terobosan. Dan kamu adalah secret body of Desolation, tujuan mereka. Mungkin menjadikanmu sebagai wali untuk buat Zulfikation. Omong kosong, kamu yang memasukkan obat padanya, anak penjaga, untuk menyelamatkanmu. Jia dibunuh Nia. Apa? Ye Xingchen, membunuh putra kedua penjaga Zhongzhou? Kenapa tidak kamu katakan lebih awal? Penjaga Zhongzhou adalah penjaga terkuat di Huakuo. Kekuatannya mencapai puncak. Salah satu yang terkuat di Huakuo, Ye Xingchen. Kamu berani sekali. Berani membunuh anak penjaga Zhongzhou? Kalau begitu aku ingin bertanya, kalau bukan karena dia berniat jahat padamu, kenapa aku harus membunuhnya? Sudah begini, apalagi yang mau kamu bantah? Ye Xingchen, aku tahu aku memaksamu untuk bercerai. Kamu tidak rela dan ingin balas dendam padaku. Tapi kamu tidak seharusnya melakukan ini. Cepat ikat orang ini. Bawa ke penjaga Zhongzhou untuk meredakan kemarahannya. Agar keluarga Shen tidak terlibat. Shen Meng benar. Ikat sampah ini. Bawa ke rumah penjaga Zhongzhou. Percuma, orang yang benar-benar diinginkan penjaga Zhongzhou adalah kamu. Jadi dia pasti akan datang ke keluarga Shen. Meskipun kamu adalah murid langsung guru. Jadi,
Maksud mereka. Juga maksudmu? Tamparan ini adalah hukuman karena kamu melanggarku malam ini. Demi hubungan suami istri kita dulu, larilah kamu. Kamu tidak akan tahan menghadapi kemarahan penjaga Zhongzhou. Kamu tetap sama, selalu merasa benar sendiri. Aku tidak setuju, Kak. Kalau kamu melepaskannya, bagaimana jika penjaga melampiaskan amarahnya pada keluarga Shen? Apakah kamu akan meminta guru untuk turun tangan? Pergi sebelum aku berubah pikiran. Yowudi akan kuhadapi sendiri. Kamu tak perlu khawatir akan terseret masalahku. Kau masih suka bicara besar. Setelah hari ini, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Cepat pergi. Cepat. Jujur saja, selama Shen Yao masih muridmu, perasaanmu padanya akan terus rumit, guru. Sudah waktunya mengakhirinya dengannya. Maksudmu? Orang dalam terlena, orang luar melihat jelas. Sudah waktunya kau putus hubungan guru-murid. Pernahkah kau bayangkan, suatu hari nanti, ketika Shen Yao tahu, guru yang dia puja adalah mantan suaminya, yang dia anggap sampah, bagaimana perasaannya? Perkataanmu ada benarnya. Tentu, jika kau tidak yakin, serahkan Shen Yao pada ahli terkuat Qixinglan, atau ajarkan oleh Hu Anjun dari Hua Guo. Beritahu dia mulai hari ini, dia Shen Yao. Bukan lagi murid Ye Xingchen. Dan, berikan ini padanya. Bagaimana? Masih tidak mau temui aku, guru? Guru menyuruhku memberitahu, mulai sekarang, kau bukan lagi muridnya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, guru. Dan, guru menyuruhku memberimu ini. Cincin Ye Xingchen? Kenapa ada di tangan guru? Apakah guru menolakku? Karena hubungan dengan Ye Xingchen? Guru! Ada kesalahpahaman, guru? Aku masih perawan. Malam itu, aku dan Ye Xingchen benar-benar tidak terjadi apa-apa, guru. Ye Xingchen, karena kau, guru mengusirku. Selamat jalan, Yang Mulia. Xian Er, Tenong, Pempianemu. Siapapun, dimanapun. Sampai ke ujung dunia akan kucari. Seluruh keluarganya akan kubunuh untukmu. Mohon tenang, Yang Mulia. Tenong, tenang apa? Yang harus berduka adalah orang lain. Mulai hari ini, siapapun yang bisa menemukan pembunuh anakku, keluarga Yao pasti akan memberi imbalan besar. Siap melayani Tuan Penjaga. Aku tahu siapa yang membunuh anakmu. Kau tahu siapa yang membunuh anakku? Aku tidak hanya tahu siapa dia. Aku juga tahu di mana dia. Di mana? Dia sekarang berdiri tepat di depanmu. Siapa yang memberimu keberanian sebesar ini untuk membunuh anak penjaga Zhongzhou? Bagaimanapun juga, Shen Yao adalah mantan wanitaku. Kalian berdua ayah dan anak menangkapnya untuk dijadikan tungku kultivasi ganda. Kalian pernah bertanya padaku? Jadi kau adalah mantan suami Shen Yao. Suami yang lemah itu, tungku kultivasi ganda. Kau tahu banyak juga. Karena kau begitu sombong, aku tidak berencana untuk membunuhmu segera. Aku akan membuatmu melihat apa konsekuensinya melawan penjaga Zhongzhou, melawan keluarga Yao. Apa harga yang harus kau bayar? Bayar harganya. Bagus, aku suka semangatmu. Hari ini aku berdiri di sini. Ingin mengambil nyawaku? Silakan saja. Bocah, kau mencari mati. Kau hanya seorang tak dikenal, pantaskah aku, seorang ahli dari Hua Guo, turun tangan sendiri untuk membunuhmu? Mereka saja sudah cukup. Jangan sampai dia mati. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, pertama kalinya aku bertindak. Lawananku hanya sekelompok sampah yang bahkan bukan level Zizun. Sombong, kau tahu apa itu level Zizun? Berani-beraninya kau bicara besar. Anakku, lihatlah. Sebentar lagi, aku akan membuatnya berlutut memohon ampun. Boka, tanggilah. Aku akan membuatmu hidup tak bisa, mati pun tak boleh. Serang! Balas dendam untuk tuan muda. Ribuan pisau mengambang, pisau kembali satu. Kau ternyata memiliki kemampuan Sanshen. Aku meremehkanmu. Tak heran kau begitu arogan. Meski kau memiliki
Kemampuan Sanshen, apa gunanya? Apakah kau tidak pernah mendengar pepatah ini? Di bawah Shizun, semua hanyalah semut. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Bocah, lebih baik kau menyerah saja. Jika Tuan Penjaga turun tangan, aku khawatir kau bahkan tidak akan menyisakan debu. Sepertinya kau yakin bisa mengalahkanku. Bocah, sejak aku mencapai level Zigao, aku belum pernah kalah. Sanshen yang mati di tanganku tidak kurang dari 8.000. Kau hanya seorang Sanshen kecil, bagaimana bisa menjadi lawanku? Lalu, bagaimana denganmu? Dibandingkan dengan naga legendaris Qixinglan atau Wu Anjun dari Tiongkok, bagaimana? Keduanya, meski bukan murid sang guru, tapi mendapat bimbingan darinya, kini bahkan masuk 10 besar daftar puncak dunia bela diri. Kalau begitu, kamu kalah dari mereka ya? Aku memang tak sehebat mereka, tapi untuk menghajar dewa perang kecil sepertimu, cukup. Bahkan mereka saja tak bisa kalahkan. Lalu apa yang kamu sombongkan di hadapanku? Kau cari mati. Hari ini akan kubunuh kau dengan Jurus Andalangku, Tinju Halalinter. Langsung pakai jurus mematikan, dia benar-benar murka. Bocah ini mungkin tak akan tersisa debunya. Tinju halilintarmu. Kubalikan padamu. Dia malah mengalahkan tuannya dengan jurus andalannya. Ini tak mungkin. Siapa sebenarnya kau? Bagaimana bisa Tiongkok punya master muda sehebat ini? Benar-benar ingin tahu identitasku? Sujud. Aku akan katakan. Sampah sepertimu pantas tahu identitas guruku? Ini adalah kepala penjara Youdu. Sinaga legendaris Qixinglan. Wu Anjun Hongye dari Tiongkok. Memberi hormat pada guru suci. Sekarang, tahukah kau siapa aku? Guru. Bagaimana menghukumnya? Dia penjaga Zhongzhou, tak pantas dibunuh. Penjarakan saja, tunggu keputusan. Baik, guru. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Langsung bicara. Keluarga Yao sudah bawa mas kawin ke keluarga Shen. Katanya untuk memaksa pernikahan. Memaksa nikah? Mungkin karena Shen Yuao memiliki tubuh suci kuno. Guru lupa. Dulu saat masih lemah, sebelum bangkit, betapa banyak dewi perang Tiongkok ingin menculik guru untuk dual cultivation karena tubuh suci kuno. Ini salah si sampah? Guru sebenarnya menyukai Yuyao. Kalau bukan karena Ye Xingchen mencemari tubuh Yuyao, guru tak akan mengusirnya. Dari sekte, kakak, kemarin seharusnya tak membiarkan Ye Wingchan. Si sampah itu pergi, biarkan saja dia mati di keluarga Yo. Benar-benar sial. Kurasa, mayat Ye Wingchan si sampah sudah dingin. Ku dengar itu adalah sang penjaga. Turun tangan sendiri, meskipun Ye Xingchen adalah kekasih pria dari dewa perang Waning itu. Lalu apa? Penjaga Zhongzhou. Itu adalah yang termulia di negara kita. Kecuali apa? Kecuali guru yang turun tangan. Tapi, mana mungkin guru mau membela kekasih pria muridnya, sesuatu yang tidak pantas. Melawan penjaga Zhongyou? Bagus, pantas mati. Daripada sibuk memikirkan nasib sampah itu, lebih baik pikirkan bagaimana menjelaskan pada keluarga You. Lagi pula, Tuan You juga sedang makan dengan kakak Yuyao. Sehingga terjadi hal ini, dan dibunuh mantan suami Yuyao. Siapa tahu keluarga You tidak salah paham. Semua salah pria ini, sekarang Yuyao kehilangan perlindungan. Sebagai murid utama guru, kalau keluarga Yo datang, apa yang bisa kita lakukan? Putra tertua keluarga You, You Tianqi tiba. Tuan Zhou. Shen Yuyao menyapa Tuan Yo. Kau Shen Yuyao? Wajahnya lumayan cantik. Aku sudah dengar tentang adikmu. Yuyao di sini. Sangat menyesal. Many Isel? Nona Shen Piker Yu Rizanadeku. Bisa selesai hanya dengan kata menyesal? Tuan Yo, kematian adikmu bukan salah Yuyao. Semua itu ulah mantan suaminya yang sampah itu. Setiap kesalahan ada pemiliknya, seharusnya kau cari dia. Ku dengar, keluarga Shenmu tahu Ye Xingchen adalah pembunuh adikku, tapi malah tidak mengikatnya untuk keluarga Yo, malah melepaskannya. Benar? Kau yang bocorkan? Kakak Yuyao, ini bukan salahku. Semua karena Ye Xingchen. Dia yang bermasalah. Ye Xingchen itu, mungkin sekarang sudah dipotong-potong dan diletakkan di depan makam adikku untuk meminta maaf. Tuan Yo, karena orang jahat itu sudah dihukum, lalu mengapa kau masih datang ke keluarga Shen? Ayahku sebagai penjaga Zhongyou, bakat keluarga Yo tewas mengenaskan. Hanya membunuh seorang menantu sampah, mana bisa membangkitkan wibawa keluarga Yo? Orang yang tidak tahu, akan mengira keluarga Yo tidak punya orang lagi. Hari ini, aku akan menghabisi keluarga Shen kalian.
Biarkan seluruh Songzhou melihat, keluarga You masih menjadi raja di Songzhou. Tuan Yo, keluarga kami benar-benar tidak bersalah. Bersalah atau tidaknya keluarga Shen, bukan urusanmu. Ini urusanku. Tuan Yo, atas dasar apa kau ingin menghukum mati keluarga Shen? Karena keluarga Yo adalah penjaga Songzhou, Raja Songzhou. Salahkan saja tunanganmu yang tidak becus itu. Salahkan saja tunanganmu yang tidak becus itu. Tuan Yo, aku dan keluarga Shen tidak ada hubungan sama sekali. Aku bukan bagian dari keluarga mereka. Jangan bunuh aku, Tuan Yo. Dasar bajingan. Bulan depan kita sudah bertunangan. Tuan Yo seenaknya saja menghilangkan nyawa orang. Tidak takut dihukum oleh penjaga Yo? Ini justru keinginan ayahku. Keluarga Yo benar-benar tidak tahu aturan. Hukum negara dianggap apa oleh kalian? Sekarang kau sudah tidak lagi menjadi murid langsung sang guru, di mataku kau bukan apa-apa. Berani-beraninya menantang di sini. Ibu, ini semua gara-gara Ye Xingchen si pecundang itu. Anakku malang sekali, pertama diusir sang guru. Sekarang keluarga Yo menghabisi kita semua. Aku ingin mencabik-cabik si sampah ini, Ibu. Sekarang bicara seperti ini sudah tidak ada gunanya. Sudah terlambat, cepatlah bangun. Tapi, aku juga bisa memaafkan keluarga Shen. Tuan Yo, apapun permintaanmu, silakan. Asal kau mau memaafkan kami, syarat apapun akan kami penuhi. Kami siap menyetujui. Syaratku sederhana, yaitu Nona Shen menjadi istriku, asal Shen Yuyao mau menikah denganku, urusan adikku bisa kulupakan. Bagaimana? Syaratku terlalu berat? Tidak berat sama sekali. Ini anugerah besar bagi keluarga Shen, Tuan Yo. Kau benar-benar baik hati, tidak hanya memaafkan kami, tapi juga mau menikahi Yuyao. Yuyao, cepat berterima kasih pada Tuan Yo. Mulai sekarang kita sudah jadi keluarga. Cepatlah. Nona Shen Yuyao pasti bisa memilih dengan benar. Kakak, masih ragu apa? Apa kau mau? Ye Xingchen si pecundang itu membuat kita semua mati bersamanya. Tuan Zhou. Aku setuju. Tuan Yo benar-benar ahli. Dalam memberi hadiah dan ancaman sekaligus. Ye Xingchen. Kamu adalah orang yang membunuh adikku. Aku penasaran. Bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tangan ayahku? Kalau begitu, tanyakan saja padanya. Tapi sekarang, apakah dia masih bisa bicara atau tidak? Itu belum tentu. Ye Xingchen, tahukah kamu? Kamu hampir membunuh keluarga Shen kami? Ye Xingchen, kamu sampa. Ibu. Dulu karena menghormati Yuyao, aku memanggilmu ibu mertua. Tapi sekarang, kamu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, bukan hanya satu tamparan yang akan kuterima. Ye Xingchen, berani-beraninya kamu memukul ibuku. Dia ibumu, bukan ibuku. Apa kamu ingat? Selama 3 tahun ini di keluarga Shen, berapa tamparan yang telah kuterima darinya? Sekarang dia memukulku, apa aku tidak boleh memukulnya? Kamu tidak bisa membedakan yang tua dan muda, tidak tahu sopan santun. Di sini tidak ada tempatmu untuk bicara. Ingin main trik menakut-nakuti di hadapanku? Mereka berdua tidak cukup berat. Jangan pikir dengan begini. Aku akan melepaskanmu. Kamu terlalu naif. Menakut-nakuti? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Di hadapanku, kamu paling-paling hanya tikus yang tidak layak diperhitungkan. Ye Xingchen, berani-beraninya kamu berbicara seperti itu pada Tuan Yo. Kamu mencari mati. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari tangan ayahku. Kamu berancam. Tapi hari ini, kamu datang sendiri. Kali ini, tidak akan seberuntung itu lagi. Bunuh Jia. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Ye. Prajurit Wan Ning, kenapa kamu datang? Tuan Yo tidak tahu. Ye Xingchen ini adalah kekasih prajurit Wan Ning. Pria sepertinya, ternyata kekasih? Apa bedanya dengan pelacur? Ye Xingchen, aku lihat kamu akan bersembunyi di belakang wanita ini seumur hidupmu. Prajurit Wan Ning, orang ini membunuh adikku. Hanya seorang kekasih, aku bunuh dia. Kamu tidak keberatan, kan? Asal kamu berani menyentuhnya, aku jamin, yang mati hari ini pasti kamu. Hanya seorang kekasih, barang seperti dia. Prajurit Wan Ning ingin yang seperti apa? Aku bisa mencarikan untukmu, bahkan jika kamu adalah murid guru suci, tapi kamu yakin kamu mau membela sampah yang tidak bisa diangkat ini? Melawan keluarga Yo, penjaga Songzhou? Bukan melawan, aku hanya menghargai keluarga Yo yang sudah menjaga Songzhou bertahun-tahun untuk memberi keluarga Yo keturunan. Ayahku adalah penjaga satu provinsi. Orang tingkat tertinggi di Huakuo,
sedangkan kamu hanya seorang dewa perang kecil. Kamu tahu seberapa tinggi langit-langit Huakuo berani bicara seperti itu? Tinggi langit-langit Huakuo ditentukan oleh guru. Maksudmu, kata-katamu adalah kata-kata guru? Kamu yakin guru akan berperang dengan keluarga You demi sampah ini? Dewa Perang Waning, sampai kapan? Kamu akan melindunginya? Dia yang membunuh duluan. Sebagai dewa perang, bagaimana bisa tidak adil? Yang tidak adil adalah kamu. Orang ini bekerja sama dengan putra kedua keluarga Yo, memberi obat pada kalian berdua. Jika bukan karena tuannya, kehormatan adikmu sudah hancur. Dan kamu akan dijadikan alat kultivasi untuk keluarga Yo. Kamu pikir aku percaya? Dia adalah kekasihmu. Tentu kamu membelanya. Sudahlah, meski kamu bicara banyak, dia tidak mau percaya. Kakak Yuyao, percayalah padaku, aku tidak melakukan ini. Pasti pria picik ini tahu kamu akan menikah dengan putra Yo. Jadi membawa Dewa Perang Waning menipumu. Dia tidak suka melihatmu bahagia. Kamu cari mati di pesta pengangkatan guru beberapa hari lalu. Pasti Ye Xingchen sampah ini yang membisiki Dewa Perang Waning. Jadi guru menghancurkanmu, mengusirmu. Aku yakin Dewa Perang Waning sudah banyak membisikkan hal buruk tentangmu ke guru. Ternyata Dewa Perang Waning bersikeras melindungi sampah ini. Baiklah, 3 hari lagi. Ayahku, penjaga Zhongzhou, seorang Shizun, akan datang untuk memimpin pernikahanku dengan Shen Yuyao. Aku akan mengumpulkan semua keluarga bela diri Zhongzhou untuk menyerang Ye Xingchen. Dengan kekuatan besar, aku ingin lihat bagaimana Dewa Perang Waning melindungi sampah ini. Keluarga Yo berbuat jahat padamu demi hubungan kita. Jika kamu mau, aku bisa jamin tidak ada yang bisa menyentuhmu. Sudah saatnya seperti ini, kamu si pengecut. Masih mau menghancurkan masa depan putriku? Dengan apa kau jamin aku? Mengandalkan wanita di belakangmu ini? Jangan-jangan sampai sekarang kau pikir dia bisa menjaminmu? Terlalu meremehkan penjaga Zhongzhou, terlalu meremehkan yang mulia Huakuo. Nona Shen, kau yang meremehkan tuannya. Waning, jangan-jangan kau pikir guru benar-benar akan turun tangan? Dia yang matanya tidak bisa mentolerir kesalahan sekecil apapun untuk orang kecil seperti ini. Kalau diminta tolong, dia justru akan membunuhnya segera. Apapun yang kukatakan sekarang, kau tak akan percaya. 3 hari lagi, aku akan datang ke pernikahanmu. Akan kuperlihatkan di depan semua orang wajah asli keluarga Yo. Sekaligus kau akan tahu apakah guru suci benar-benar akan turun tangan untuk orang kecil sepertiku. Apa kau bilang? Ayahku hilang? Bagaimana bisa? Tuan muda, saya rasa yang mulia penjaga pasti tertahan oleh urusan penting. Urusan penting? Urusan apa yang lebih penting dari pernikahanku? Keluarga Yo pantas disebut keluarga penjaga Zhongzhou. Semua keluarga top di provinsi Zhongzhou hadir di sini. Bahkan 4 keluarga besar Zhongzhou juga datang. Ayat Wan Zhao, penjaga Youdi, adalah yang mulia Huakuo. Kau meremehkan nilai seorang yang mulia Huakuo. Konon hari ini tak hanya beberapa orang dari Zhongzhou, keluarga bela diri top, tapi juga yang mulia bela diri dari Huakuo akan hadir. Semua ini berkat nama baik penjaga Yo. Selamat datang semua di pernikahan aku dan Shen Yuyao. Mulai hari ini, Shen Yuyao akan menjadi istriku. Katanya, Tuan Yo ini punya hobi yang sangat menyimpang. Banyak wanita mati karena ulahnya. Shen Yuyao ini menikah dengannya. Entah bisa bertahan berapa lama. Ah, masa sih? Shen Yuyao, sama seperti guru suci Huakuo dulu, memiliki tubuh suci kuno. Tempat latihan ganda yang sempurna. Kalau langsung dimatikan, sang gemil besar, kau menyesal tidak mendapat kecantikan langka seperti ini, ya? Dulu Shen Yuyao adalah murid langsung guru. Di seluruh Huakuo, siapa berani mengincarnya? Ini karena guru mengusir Shen Yuyao dari sekolahnya. Kalau tidak, Tuan Yo, kau berani? Dia takkan berani menikahi Shen Yuyao. Mohon tunggu sebentar. Begitu ayahku datang, pernikahan akan segera dimulai. Separ. Keluarga Yo sebagai keluarga penjaga Zhongzhou mengundang kami untuk menghadiri pernikahan Tuan Yo. Suatu kehormatan besar bagi kami. Tadi kalian terlihat asyik mengobrol. Ada masalah dengan pernikahan yang diadakan keluarga Yo ini? Di mana-mana, Tuan Yo dan Nona Shen bisa dibilang pasangan yang serasi, dibuat di surga, aku pikir. Semua yang hadir di sini seharusnya tidak akan menentang, kan? Tidak. Aku menentang. Si sampah ini berani datang sendirian. Dia cari mati ya? Sepertinya, anak ini benar-benar tidak bisa melupakanmu. Ye Wingcha, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kamu cari mati. Jangan terlalu terburu-buru. Ye Xingchen, kau terus mengganggu. Benar-benar membuatku jijik. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi, aku sudah bilang.
Alasan Yo Tianqi menikahimu. Karena tubuh suci kuno milikmu, itu aku yang memberikannya. Tanpa persetujuanku, bahkan keluarga Yo pun tidak bisa mengambilnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kau terus-terusan merusak kakakku. Merusak masa depan keluarga Shen, bukankah karena kakakku memaksa kamu bercerai, kamu tidak puas dan sengaja balas dendam? Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk menebak pikiranku. Ye Xingqian, cepat pergi. Kamu sekarang membunuh anak penjaga Zhongzhou. Jika tidak pergi sekarang, nanti penjaga Zhongzhou datang. Ingin pergi pun tidak bisa. Pergi? Mau pergi kemana? Hari ini adalah hari pernikahanku. Seluruh bangsawan Zhongzhou hadir, penuh kemewahan. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengenang adikku. Di alam baka. Aku sangat menyesal atas kematian adikmu. Nani Iso, Hao Hiker Nani Iso degannya, di Zhongzhou. Siapapun yang melawan keluarga Yo, tidak akan berakhir baik. Aku belum selesai bicara tentang kematian adikmu. Aku hanya merasa menyesal, tapi dia pantas mati. Kau cari mati. Ye Xingqian, apa kau gila? Kau tidak hanya membunuh anak kedua keluarga Yo, tapi juga menantang kewibawaan keluarga Yo. Semuanya, dia adalah mantan suami Nona Shen. Si gila yang membunuh Tuan Yo Mu. Bahkan menggali batu nisan Tuan Yo Mu. Benar-benar gila, murni cari mati. Gila, si sampah menantu ini. Hampir saja merobek langit. Kau si gila yang kejam. Berani menghina martabat keluarga Yo, cepat berlutut dan terima kematianmu. Menyuruhku berlutut? Kau tidak pantas. Kepala keluarga Li tidak pantas, bagaimana dengan keluargaku, keluarga Ma Zhongzhou? Cukup pantas? Tidak cukup. Kalau ditambah dengan keluargaku, keluarga San? Masih tidak cukup. Lumayan menarik. Ditambah lagi dengan keluarga Wang dari Zhongzhou. Masih jauh dari cukup. Ye Xingqian, apa kamu sudah gila? Kamu bahkan tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah 4 keluarga besar Zhongzhou, hanya di bawah keluarga penjaga. Menguasai kekuasaan tertinggi di Zhongzhou. Hanya dengan satu kata dari mereka, mereka bisa memutuskan hidup. Sekarang, apakah kamu masih merasa mereka? Tidak cumberlah. Lalu bagaimana? Jangan bilang mereka, bahkan seluruh Zhongzhou. Keluarga bela diri berkumpul di sini, tetap tidak cukup berkelas. Kamu bersandar pada Dewa Perang Guaning. Kamu tidak menganggap mereka penting, aku bisa mengerti. Tapi jika ditambah dengan keluarga Yo, penjaga Zhongzhou. Apa otakmu bermasalah? Putra kedua keluarga Yo, Yo Er. Kubunuh begitu saja. Kenapa kamu masih belum mengerti? Keluarga Yo di mataku tidak ada artinya. Sepertinya ada hal-hal yang belum kamu ketahui. Aku sudah menggunakan nama ayahku untuk mengundang yang dijuluki naga perkasa, Tuan Qi Xinglan, dan Wan Jun dari Huakuo. Tuan Hongye, 2 orang yang dihormati di Huakuo, untuk menghadiri pernikahan, dan mereka sudah menyetujui. Memang pantas disebut keluarga penjaga Zhongzhou. Bahkan 2 orang yang dihormati di Huakuo, yang paling top, bisa diundang. Konon, meskipun mereka bukan murid, guru suci, tapi di masa muda mereka pernah mendapat bimbingan dari guru. Sekarang, mereka berdua bisa berkuasa di satu provinsi. Kulihat wajahmu pucat mendengar kabar ini. Sepertinya ada hal-hal yang belum kamu ketahui. Apa itu? 2 orang yang kamu sebut sebagai yang dihormati di Huakuo itu juga datang ke pernikahan ini atas izinku. Siapa kamu? Bahkan ayahku pun tidak berani mengklaim 2 orang yang dihormati. Kamu Kansas? Ye Xingqian, kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Bicara seenaknya, hari ini kamu menghina. Semua keluarga bela diri Zhongzhou sudah cukup buruk. Tapi kamu juga menghina 2 orang yang dihormati. Sekarang, bahkan jika kamu punya 100.000 nyawa, tidak akan cukup. Tuan Yo, buang-buang waktu dengan dia untuk apa? Berani melawan keluarga Yo, berarti melawan seluruh Zhongzhou. Patahkan satu kakinya dulu. Aku ingin lihat di seluruh Zhongzhou, yang luasnya 1,8 juta kilometer persegi, berani melawan keluarga Yo. Sekeras apa tulangnya? Eyo, petakin kakinya. Berhenti. Benar-benar sekumpulan orang yang tidak tahu mau. Berani melawan Tuan Ye. Apakah nyawa kalian cukup kuat? Dewa Perang Waning, semuanya sudah sampai. Sudah sampai segini, kamu masih mau melindungi nyawa pacar priamu ini? Kurasa ini bukan urusanmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Ye, untukmu, untuk ayahmu, untuk seluruh keluarga Yo, meminta jalan hidup. Aku tidak salah dengarkan? Maksudmu adalah, jika aku tidak meminta maaf padanya, dia akan membawa orang, menghancurkan keluarga suku, benar? Benar. Tidak perlu bicara tentang ayahku yang merupakan penjaga satu provinsi. Kekuatan militer menguasai seluruh Zhongzhou hanya dengan keluarga Zhouku yang telah berdiri di Zhongzhou selama ratusan tahun, mengumpulkan kekuatan. Jaringan saja bisa menghancurkannya. Kecuali dia punya identitas yang sangat hebat. Kalau tidak, dengan apa dia bisa menghancurkan keluarga Zhouku? Dengan mulutnya saja? Benar-benar orang yang tidak tahu maut. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Tapi bagian belakang yang kamu katakan juga benar. Menghancurkan keluarga Yo memang hanya perlu menggerakkan mulut. Beritahu, bawa si sampah Yahudi ke sini. Baik. Aku tidak salah dengarkan? Kamu mau membawa ayahku ke sini? Kamu pikir kamu siapa? Bisa membawa seorang yang dihormati di Tiongkok, benar? Nak, jika kita biarkan mereka terus berbuat onar, pernikahanmu ini bisa-bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Ye Xingqian, kamu sudah cukup berbuat onar. Banyak jalan yang bisa dipilih di dunia ini. Tapi kamu memilih jalan yang pasti mati. Jika dulu kamu mendengarkan nasihatku, melarikan diri dari Zhongzhou. Itu alangkah baiknya. Aku datang hari ini untuk menyelamatkan nyawamu. Jika aku tidak datang, nantinya yang mati adalah kamu. Cukup, Ye Xingqian. Jangan lagi mengatakan omong kosong ini.
Sebelum putriku bercerai denganmu, kamu sudah membebaninya. Setelah bercerai kamu masih menyakitinya. Apa dosa putriku di kehidupan sebelumnya? Yi Xingchen? Kamu sepanjang hari mengatakan hal-hal yang menakut-nakuti ini. Apa menariknya? Jangan-jangan kamu masih berhayal setelah mengacaukan pernikahan kakakku. Dengan Tuan You, kamu masih bisa bersama kakakku. Lagi, aku beritahu kamu, tidak mungkin. Bahkan jika kakakku setuju, keluarga Shen pasti tidak akan setuju. Sebelum penjaga provinsi datang, dengan Wan Ning melindungimu, cepatlah pergi. Jika penjaga provinsi sudah datang, ingin pergi pun tidak bisa. Shen Yuyao, kamu sama sekali tidak tahu. Siapa sebenarnya Ye Xingchen, mantan suamimu? Bagaimana keberadaanku? Tentang nyawaku. Aku akan duduk di sini, siapapun yang ingin mengambil, silakan. Bicaramu sangat besar, benar-benar bermain dengan baik. Sekali langkah menguasai panggung, semakin kau melompat di atas sana, semakin buruk nasibmu nanti. Charonla Boka. Posisi itu adalah untuk ayah Tuan You. Ini adalah kursi utama pesta, simbol dari kekuasaan puncak di Zhongzhou, 108 kota. Hanya yang paling mulia, yang menguasai segalanya. Yang berada di atas ribuan orang, yang boleh duduk di sini. Kau benar? Aku memang bukan yang menguasai satu provinsi. Juga bukan yang berada di atas ribuan orang. Jika kau tahu kemampuanmu sendiri, segera turun dari sana. Aku belum selesai bicara. Ketinggian kursi ini memang terlalu rendah untukku, karena aku adalah yang menguasai satu negara. Berada di atas jutaan orang. Kau pikir kau bisa menguasai semua di sini? Kau benar, malam ini, di seluruh tempat ini. Dimanapun mataku memandang, semuanya hanya semut. Benar-benar tidak tahu aturan. Tengkap Jia, jangan buru-buru. Jika kau membunuhnya sekarang, ayahku akan sangat marah. Ye Xingchen, lebih baik kau buang air kecil dan lihat dirimu sendiri. Sekarang kau takut terlihat lemah, tapi juga berbicara besar. Untuk pertunjukan malam ini, kau pasti banyak berlatih. Kalau begitu, biarkan semua orang melihat sampai kapan pertunjukan monyetmu ini akan berlangsung. Wan Ning, tema perang. Apa yang akan guru lakukan jika tahu pacar priamu sombong seperti ini? Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau lihat dari dia. Sekarang dia berani melawan para pahlawan Zhongzhou, melawan keluarga You. Dia hanya suami buangan yang ditendang keluar oleh keluarga Shen. Baik pengetahuan, status, maupun kedudukannya tidak sebaikmu. Jika aku bilang dia anjing, itu sudah terlalu baik. Kurang ajar. Statusnya bukan untuk kau bicarakan. Aku tahu persis statusnya. Dia hanya pacar pria. Keluarga Shen selama 3 tahun, lalu dibuang. Sempa, tidak punya tempat tinggal, jadi dia mendekatimu, Wan Ning, dewa perang, dan menjadi pacar priamu. Wan Ning, dewa perang. Apa aku benar? Biarkan dia terus bicara. Dan tahukah kau mengapa adikku mati? Ditanggannya, karena tunanganku. Tahu dia adalah sampah yang tidak berguna. Ingin menceraikannya. Tapi sampah ini menyimpan dendam, memberi obat pada istriku. Ingin memperkosa tunanganku, lalu ketahuan adikku. Dia tega membunuh adikku dengan kejam. Sungguh licik memutarbalikkan fakta. Jika kalian tidak percaya, aku akan meminta tunanganku memberitahu kalian langsung apakah ini benar. Pikir baik-baik sebelum bicara, ingat ibumu dan adikmu. Apa yang dikatakan Tuan Yo? Semua benar. Shen Yuyao, memang seperti dugaan. Kau mengecewakanku lagi. Sekarang, orang ini tidak tahan melihat Shen Yuyao menikah dengan keluarga kaya Yo. Jadi sekarang, dia rela mengorbankan nyawa untuk menghentikan pernikahanku dengan Shen Yuyao. Yo Tiangqi, kemampuanmu berhayal melebihi kemampuan memutarbalikkan fakta. Lebih hebat lagi. Sudah cukup, Ye Xingchen. Apa kau tidak punya tanggung jawab sebagai pria? Tidak hanya membunuh, kau juga bicara sembarangan. Diamlah, apa hakmu untuk menjelaskannya? Kau hanya tahu bersembunyi di belakang wanita ini, ya? Ye Xingchen, mengingat kita pernah menjadi suami istri saat Komandan Yo datang. Aku sebagai menantu keluarga Yo akan memohon agar mereka memberimu mati dengan utuh. Ini yang terakhir bisa kulakukan untukmu. Mati dengan utuh? Kurasa tidak perlu. Memang tidak perlu. Meski Yuyao memohon, keluarga Yo tidak akan mudah melepaskanmu, karena kau telah mengacaukan Zhongzhou. Anakku tidak perlu memohon untuk si pengkhianat. Dia seperti anjing tak setia, jelas-jelas. Tidak tahan melihatmu bahagia, berniat mencelakaimu. Sampai-sampai nyawanya pun tidak dihiraukan. Lahatlah, wajahnya pukit, jerikannya kaku. Tidak bisa melanjutkan aktingmu? Jika aku jadi kau, aku tidak perlu keluarga Yo, cukup cari tahu dan bunuh diri. Keluarga Yo awalnya tidak sudi menghabisi orang kecil, cukup dengan satu kata. Banyak keluarga kaya dan bangsawan di Zhongzhou yang ingin membunuhnya, tapi dia terus menantang batas kesabaran keluarga Yo. Bahkan membawa nisan adikku ke sini. Sekarang malah duduk di singgasana yang kusiapkan untuk ayahku, seorang yang mulia Tiongkok. Untuk seorang bajingan Zhongzhou yang jahat dan licik seperti kau,
keluarga You nggak akan membiarkanmu mati dengan mudah, betul. Aku usul orang ini, dipotong kedua tangan kakinya, dijadikan tonggak manusia. Ditaruh di depan pintu keluarga You, buat tontonan. Kalau gitu kita beramai-ramai iris dia, buat pelajaran. Iris sampai mati. Iris. Iris. Waktumu gak banyak lagi, tinggal 3 menit. Waktumu yang gak banyak lagi. Dasar sampah Zhong Zhou. Perbuatannya bikin orang sama dewa marah. Keluarga You akan menghukum atas nama langit. Iris Jia. Aku yakin ayahku pasti puas. Sudah lebih dari 100 tahun, belum ada yang berani. Seberani ini bikin keluarga You marah. Young Master Zhou, irisannya pertama. Biar keluarga Wang Songzhou yang mulai. Yang kedua, Fire keluarga Sun Zhongzhou. Jangan berebut, Tuan Li. Yang ketiga, keluarga Ma Zhongzhou. Bagus. Yang keempat, biar keluarga Li yang urus. 4 keluarga besar Zhongzhou. Siap bekerja sama dengan keluarga You. Iris Jia. Aku juga. Mulai hari ini, nama bebalmu akan tersebar di Zhongzhou. Tapi, diiris bertahap oleh 4 keluarga besar. Itu kehormatan tertinggi. Makam leluhurmu pasti mengeluarkan asap hijau. Gak tahu diri, sekarang kecolongan kan? Harusnya dengar kata kakakku. Lari keluar Zhongzhou sembunyi tail. Gak akan sampai. Seperti sekarang, kan? Dia itu dengki sampai hati jadi busuk. Kalau nggak ngancurin pernikahan kakak Yuyao sama Young Master Zhou, nggak akan kena hukum mati. Untung anakku cerai dia sejak awal. Kalau nggak, keluarga Shen belum tahu. Jadi seperti apa kena imbasnya? Ye Xingchen, sampai sekarang masih mau acting? Nggak merasa gelisah? Tinggal semenit lagi. Susah mati sekali ya? Sekarang akan kubikin kau tahu artinya putus asa. Irisan pertama untuk Ye Xingchen. Kau yang mulai. Kakak Yuyao, ayo cepat. Kamu kan benci banget sama dia, ayo. Yang Mulia Huakuo, naga kuat Qi Xinglan tiba. Hormat pada 2 yang mulia. Salam pada yang mulia. Bangun semua. Putra sulung keluarga You hadap pada 2 yang mulia. Apa yang kalian lakukan barusan? Lapor yang mulia, tadi ada sedikit gangguan di pernikahan. Gangguan? Yang mulia belum tahu, tadi di pernikahan yang Master You masuk seekor monyet pura-pura gila. Monyet. Hanya badut yang lompat-lompat, yang mulia tidak perlu menghiraukannya. Kami akan menanganinya, kedua yang mulia tidak perlu khawatir. Kami akan segera menyuruh orang untuk menyingkirkannya. Kalian benar-benar sangat sombong. 2 yang mulia, ayah saya bilang akan datang bersama Anda. Mana saya? Jika ayahmu Yowudi datang, mungkin. Hari ini tidak akan sampai seperti ini. Tapi sekarang, Anda benar, jika ayah saya datang, pasti tidak akan membiarkan lalat di atas panggung ini melompat-lompat begitu lama, sampai mengganggu suasana hati kedua yang mulia. kamu bilang orang di atas panggung itu lalat. Benar. Seorang mantan menantu yang makan gaji buta di keluarga Shen selama 3 tahun, dan akhirnya diusir oleh tunangan saya, sampah yang tidak berguna. Namun sampah ini menyimpan dendam, memberi obat pada istri saya. Ingin memperkosa tunangan saya, lalu ketahuan oleh adik saya. Dia bahkan membunuh adik saya dengan kejam. Dan pada hari pernikahan saya, dia menghina dengan kata-kata. Sama sekali tidak menghormati para pahlawan Zhongzhou. Hingga semua orang marah, dan ingin menghukumnya dengan hukuman lingci. Lapor pada kedua yang mulia, dia juga tidak menghormati Anda berdua. Kami menasihatinya dengan baik, tapi dia malah semakin menjadi-jadi, tidak tahu malu. Bilang Anda berdua adalah bawahannya yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Orang ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan, benar, bahkan mantan istrinya sendiri tidak tahan, ingin memotong. Tusukan pertama hukuman lingci, makhluk yang tidak tahu malu seperti ini. Hanya karena tidak menghormati kedua yang mulia. Sudah cukup untuk membuatnya mati 10.000 kali, bisa membuat semua orang terkemuka Zhongzhou. Bergiliran menghukumnya, kuburan leluhurnya sudah mengeluarkan asap hijau. Tidak menyangka kedua yang mulia datang pada saat ini. Berani sekali, bukan hanya berani. Menurutku, dia benar-benar tidak tahu malu. Kedua yang mulia, jangan marah, silakan pindah ke belakang. Saya dan para pahlawan Zhongzhou akan menangani orang ini. Tidak akan lama. Menenggani? Keluarga Yo benar-benar berani. Yang mulia Qi. Mengapa Anda mengukur saya? Qi Xinglan Hongye. Ye Xingchen, kamu gila? Berani menyebut nama yang mulia langsung. Qi Xinglan. Mereka bilang kursi ini, yang bukan yang mulia, yang tidak bisa menekan satu negara dengan kekuatan. Yang tidak di atas ribuan orang, tidak boleh duduk. Benar begitu? Kursi ini hanyalah kursi biasa.
Hanya kursi biasa saja. Dia Yehudi adalah penjaga satu negara. Dia adalah yang paling mulia di negara Hua, menekan seluruh wilayah, sungguh kekuasaan yang sangat besar. Ketika guru menciptakan tingkat kemuliaan, dia pernah berkata, kemuliaan hanyalah orang biasa dengan kekuatan yang sedikit lebih kuat. Jika kursi ini hanyalah kursi biasa, maka menurutmu, bisakah aku duduk di atasnya? Guru adalah guru suci, menekan negara Hua dengan kekuatannya. Berada di atas jutaan orang, tentu bisa duduk. Apa maksudnya ini? Dia adalah... Guru. Shen Yao, aku sudah memberitahumu sejak lama. Ketika kamu kehilangan Tuan Ye, yang kamu hilangkan adalah pria terbaik di dunia ini. Dosa besar. Bagaimana bisa aku buta? Menggusur tenaga sejati. Aku sangat bodoh. Guru, apa yang sebenarnya terjadi? Semua sudah tersinggung. Apa yang sebenarnya terjadi? Yehudi, murid langsungku, kalian berdua ayah dan anak. Menculiknya untuk dijadikan alat kultivasi ganda demi mencari terobosan. Berani mengganggu murid langsungku, kalian benar-benar mencari mati. Ini bukan urusanku, ini semua keluarga Yao. Selama ayahku tidak bermasalah, keluarga Yao masih punya kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan Yao, apakah kamu menunggu ayahmu? Bawa Yehudi ke sini. Lupa memberitahumu, ayahmu sudah dihukum. Pada hari pemakaman adikmu. Siapapun yang tidak menghormati guru hari ini, Akademi Jizya, 72 murid guru yang paling mulia dan kuat, akan menyelesaikan satu persatu. Mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal bahwa kamu adalah guru? Jika aku memberitahumu bahwa keluarga Shen bersekongkol dengan orang luar untuk menjebakmu, apakah kamu percaya? Jika aku memberitahumu bahwa tubuh suci kuno Enyu adalah hasil didikanku, apakah kamu percaya? Jika aku memberitahumu bahwa keluarga Yo memanfaatkanmu, aku membunuhnya untuk menyelamatkanmu, apakah kamu percaya? Tidak memberitahumu karena yang pernah kuinginkan adalah perasaan yang murni tanpa campuran apapun. Shen Yao, apa yang pernah kamu inginkan? Sudah kuberikan. Aku tidak merasa berutang apapun padamu. Jangan. Kumohon, mari berbaikan, jangan pergi. Di matamu, aku hanyalah orang yang lemah. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku, apakah kamu masih mau berbaikan denganku? Ye Xingchen,